Ayah bilang ini perjalanan singkat. Tapi dari awal, aku sudah tahu, tidak ada perjalanan yang berawal dengan kebohongan dan berakhir dengan pulang. Silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam saat semua jam terhenti, sirene jauh, lampu-lampu kompleks padam, dan seorang anak berbisik, "Ibu, jangan buka pintunya." Silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan datang tipis seperti serutan kaca. Tidak deras. Cukup untuk membuat aspal tampak seperti cermin hitam. Angin dari laut menusuk sela-sela jendela, melintasi kisi ventilasi, menggetarkan gorden tipis di ruang tengah. Kota pelabuhan Mutiara tampak seperti kapal tua yang merapat. Lampunya redup, suaranya menahan, aromanya asin. Alia berdiri di balik tirai. 14 tahun. Rambut diikat seadanya. Kaos tidur kebesaran. Mata yang selalu terjaga 5 menit lebih lama dari semua orang di rumah. Ia memelototi halaman yang remang. Ada sesuatu yang ganjil malam ini. Bukan hujannya. Bukan anginnya. Ritme suara dari pagar otomatis. Biasanya 2 bunyi lembut. Malam ini 3. 3 klik pendek, seperti kuku yang mengetuk gigi. Klik, klik, klik. Alia menelan pelan. 3 klik artinya ada magnet override masuk di slot darurat. Bukan satpam. Bukan tetangga. Seseorang yang tahu letak panel kecil di sisi bawah pilar. Seseorang yang percaya diri. "Ibu," katanya nyaris tanpa suara. Dari dapur, denting panci berhenti. "Apa, sayang?" Suara Ibu Hana tertahan. Lelah. Hangat. Biasa. Tidak ada curiga. "Jangan buka pintu." Alia tidak menoleh. Tangannya meraih saklar kecil yang ia sembunyikan di sisi ambang jendela. Senter pena. Ia menekan 1 kali. Cahaya putih menari di telapak. "Kenapa?" Ibu melangkah keluar membawa lap basah. Lantai memantulkan siluetnya. Wajahnya pucat lembut oleh lampu putih dapur. Pagar bunyi 3 kali. Alia masih menatap luar. Bukan satpam. Ibu menghela. Mungkin kabelnya lembab. Tidak. Suara Alia kaku, pendek. 3 adalah kode. Kode apa? Ibu merengut. Nyaris tertawa kecil karena terdengar seperti permainan anak. Namun mulutnya tidak jadi melengkung. Matanya menangkap ekspresi Alia. Serius. Keras kepala. Bukan permainan. Dari tangga, terdengar batuk ringan. Kakek Rendra. Rambut putih. Kaus wol. Tongkat kayu berderit di anak tangga kayu jati. "Ada apa?" tanyanya. Datar. Mata tuanya lebih terang daripada lampu. Alia tak menjawab. Ia merendah, merayap ke dinding kanan, menyelip melewati rak sepatu. Ia menempelkan telinga ke tembok yang berbatasan dengan garasi. Seng. Hanya desis hujan. Lalu 1 bunyi pendek, sangat pelan, card reader diaktifkan. Seseorang di luar menempelkan sesuatu pada panel. Tidak memaksa. Meminta izin palsu. Alia memejamkan mata. Menghitung. 3, 2, 1. Klik. Rel pagar bergeser setengah sentimeter. Lalu berhenti. Sistem pengaman internal, yang dipasang ayah 2 tahun lalu dengan bangga, seharusnya menangkal. Tapi sistem itu punya cacat. Pagi ini mekanik datang memperbaiki engsel. Mereka membuka panel. Alia menonton dari jendela kamar. Melihat mereka lupa mengunci kembali baut bawah. "Jangan buka, Bu," ulang Alia. "Kalau bel berbunyi, jangan buka." Bel tidak berbunyi. Yang berbunyi justru ponsel di meja koridor. Nadanya pendek. 1 pesan masuk, "Saya di depan." Pintu jemput. Nomor tanpa nama. Negara asal, tak dikenal. Ibu melirik ponsel itu. Alisnya naik. "Siapa?" tanya kakek. "Tidak ada nama," jawab ibu. Alia bergerak. Ia membuka laci kredensa.
mengambil gulungan kecil pita isolasi hitam dan obeng plas kecil. Kakek memicingkan mata, tersenyum sebentar. Seperti ibumu waktu muda, gumamnya. Lampu halaman berkedip. Sekali, dua kali, lalu menyala konstan. Hujan memantulkan bintik-bintik di paving. Sosok berdiri di luar pagar. Jaket gelap, topi rapat, kepala menunduk, tidak bergerak. Pose yang menuntut orang datang menghampiri. "Ibu," bisik Alia. "Jangan mendekat." Ibu mengangguk, mundur setapak. Nafasnya cepat. Tangannya meremas lap basah seperti meremas awan. Alia membungkuk di bawah ambang, tempat kabel bel masuk ke dinding. Ia menyisipkan obeng, membuka tutup kecil itu. 2 kabel tipis keluar. Ia melilitkan pita isolasi pada salah satu kabel. Memutus jalur bunyi. Bel tidak akan bekerja malam ini. Hanya kunci manual yang bisa membuka. Ia berdiri lagi. "Selesai." "Kenapa kamu tahu letaknya?" tanya ibu. "Aku sering main di sini," jawab Alia jujur. "Main dengan kabel, dengan ritme, dengan rasa." Wajah ibu mencampur khawatir dan kagum. Kakek menutup batuknya dengan punggung tangan. Matanya tidak lepas dari sisi jendela. Di luar, sosok itu bergeser. 1 langkah ke kanan. Hujan menampar bahu jaketnya. Tangannya terangkat. Ia mengetuk pagar dengan punggung jari. 3 kali. Pelan. Dingin merayap ke tulang Alia. 3. Lagi-lagi 3. Orang ini punya pola. Klik, klik, klik. Alia membalas tatapan kakek. Tak perlu kata. Mereka paham hal yang sama. Orang ini tidak ingin masuk seperti pencuri. Ia ingin diundang masuk sebagai tamu. Telepon satpam. Perintah kakek. Ibu mengambil ponsel rumah. Menekan nomor pos. Nada sambung berputar. Tidak terangkat. Hujan berat biasanya mengacaukan jaringan. 2 kali coba. Tetap sunyi. Ibu menelan udara. Alia memegang pergelangan tangan ibu. "Tenang." Sosok di luar mendekatkan wajah ke celah pagar. Tidak terlalu dekat. Cukup agar sepotong hidung tertangkap cahaya halaman. Kulit pucat. Rahang dicukur bersih. Mata tak terlihat. Topi menutup. Ia tidak ingin tampak jelas. Ponsel ibu berbunyi lagi. Pesan kedua. "Buka, Bu. Saya antar paket. Dari kantor Pak R." "R siapa? Rafli? Reno? Rendra? Dari kantor siapa?" Ibu mengetik balik. Tak ada jawaban. Sebaliknya, ponsel Alia menyala. 1 pesan baru masuk ke nomor tak pernah dihubungi orang luar. Nomor yang hanya dipakai untuk kontes sains, 2 teman dekat, dan aplikasi perpustakaan. "Alia, jangan takut. Ini saya. Teman ayah." Tidak ada nama. Alia menatap layar itu lama. Lalu menatap ibu. Ibu geleng. Kakek menautkan jari-jari di kepala tongkat. Knuklenya memutih. Datang suara langkah dari arah gerbang kompleks. Satpam, akhirnya. Namun langkah itu bukan langkah bot kulit yang berat. Ringan. Cepat. Seperti latihan. Alia bernapas lebih pelan. Detik memanjang. Kamar-kamar lain di rumah tidur. Lampu kamar ayah? Kosong. Ia belum pulang. Katanya lembur. Atau rapat. Atau, lebih tepat, menghilang di antara kalimat-kalimat yang tidak pernah selesai. Di luar, sosok itu mundur setengah meter. Seolah memberikan ruang bagi orang di dalam untuk membuat keputusan. Bukaan kecil terjadi di kepala Alia. Keputusan adalah pintu. Begitu dibuka, engselnya tak kembali sama. Kalau pintu tidak dibuka dalam 2 menit, dia akan menelepon lagi, kata Alia lirih, lebih seperti ke dirinya sendiri. Kalau tetap tidak dibuka, dia akan menyodorkan sesuatu ke sensor untuk membangunkan anjing tetangga. Rumah ramai. Kita mungkin tergesa. Bagaimana kau tahu? Tanya kakek. Karena dia tidak mengetuk keras. Dia suka memaksa dengan halus. Dari dapur, kulkas berderam. Mesin cuci menyala sendiri karena timer menunda. Rumah adalah mesin juga, pikir Alia. Mesin dengan kebiasaan yang bisa dibaca.
Saya tetangga dari blok belakang. Sosok di luar akhirnya bersuara. Laki-laki. Muda. Pelatuk suaranya datar. Bukan cadel, bukan logat kuat. Seperti orang yang meniru netral. Kucing saya masuk ke halaman ibu siang tadi. Saya datang ambil. Kucing apa, Mas? Ibu menjawab dari balik pintu. Tidak keras. Tidak seperti mengundang. Hitam putih. Nama Moka. Ada belnya. Jawabnya cepat. Ia sudah siapkan detail. Tidak terlalu banyak. Cukup untuk membuat orang ingin memeriksa. Alia memandang ibu. Menggeleng. Kita tidak punya kucing masuk. Kakek menggeser tubuh. Berdiri di depan ibu. Mas, katanya. Suaranya tenang namun tajam. Tinggalkan nomor. Besok pagi satpam bantu cari. Kakek tahu permainan mengulur waktu. Sosok itu menoleh sekilas ke jalan, seolah memeriksa apakah ada mata lain. Nomor saya. Ia menyebut deretan angka. Alia mencatat cepat di kepala. 6 digit terakhir berderet naik. Terlalu rapi untuk nomor yang dipakai harian. Nomor pakai buang. Baik, kata kakek. Kami hubungi. Sosok itu tidak beranjak. Ia tidak terima ditutup. Ketidaksabarannya menetes. Alia menatap jam dinding. Jarum detik bergerak, tapi terdengar terlalu keras. Tok, tok, tok. Seperti paku memukul papan. Mas, kata ibu, nada suaranya berubah sedikit. Mencoba akhiri. Suami saya belum pulang. Nanti kalau dia sudah datang. Ah, sosok itu menyambar dengan halus. Pak Rendra tinggal di sini, kan? Matanya mungkin tersenyum di bawah topi. Beliau minta tadi saya cek panel listrik. Katanya flicker. Alia merasakan sesuatu di punggungnya naik, seperti semut api. Panel listrik. Flicker. Kata-kata ini hanya ada di percakapan teknis keluarga dan tukang. Orang ini berusaha menyaru jadi orang dalam. Ia kian yakin, bukan tetangga. Bukan kurir. Bukan teknisi resmi. Ini orang bayangan, atau temannya. Kakek tidak berkedip. Pak Rendra sudah tidur. Katanya dingin. Panel baik. Bapak yakin. Tekanan halus. Menggoyang keyakinan. Cukup untuk membuat orang membuka pintu 2 sentimeter. Alia tiba-tiba tahu apa yang harus dilakukan. Tidak membuka. Tidak melawan frontal. Menghapus opsi lawan. Ia berlari kecil ke ruang kerja ayah. Melewati peta dunia di dinding. Melewati rak buku yang pernah disusun bersama ayah di hari yang lebih jernih. Ia menarik kursi putar, memanjat meja. Di atas lemari, kotak plastik bening. Stiker kecil, Sparegate remote. Cadangan. Tanpa baterai. Alia membongkar cepat. Mengganti baterai dari mouse tua. Ia kembali ke ambang jendela. Menatap pagar. Remote diangkat. Ia tekan tombol, lock all. Di luar, motor kecil di pilar berbunyi pelan. Kunci mekanik di dalam pagar memutar sendiri. All lock engaget, bisik Alia pada dirinya. Ia mendorong ambang bawah dengan telapak. Baut-baut di bingkai pintu menutup rapat. Garis karet menempel sempurna. Bahkan jika kunci manual dipaksa, pintu akan tertahan struktur dalam. Bukan tak bisa dibuka. Hanya akan makan waktu. Sosok itu tampak mengernyit di balik gerimis. Ia mendekat lagi. Suaranya lebih rendah. Bu, saya cuma sebentar. Besok, ibu mengulang. Besok pagi. Sekarang saja, biar cepat. Nada memerintah mulai bocor. Kesabaran turun. Wajahnya hampir terlihat di bawah topi. Garis rahang tegang. Alia menekan tombol lain pada remote. Lampu halaman padam setengah. Tinggal sorot kuning bias dari lampu jalan. Siluet sosok memudar. Ia tidak suka gelap. Orang yang mengandalkan posisi orang lain tidak suka gelap yang tidak ia kuasai. Langkah lagi. Dari ujung jalan, satu senter menari. Akhirnya pos satpam datang. 2 orang. Jas hujan. Topi. Mereka memegang ket tongkat. Ada masalah, seru salah satunya. Sosok di depan pagar berbalik cepat.
Ah, sudah diurus, Pak, katanya. Saya tetangga blok belakang. Kucing saya. Blok belakang yang mana? Tanya Satpam. Saya di pos tadi. Sosok itu tersenyum. Suara semu ramah. Hujan. Saya masuk lewat samping. Nanti saya balik lagi. Pak, maaf mengganggu. Sebentar, Satpam hendak mendekat. Tapi sosok itu mundur 2 langkah, menyelinap ke sisi gelap di mana pohon ketapang meneteskan hujan. Ia seperti kabut. Sekejap ada, sekejap lenyap. Topinya bergerak. Lalu hilang di balik mobil tetangga yang diselimuti kain. Satpam mengetuk pagar. Bu Hana, panggilnya. Ibu menelan. Iya, Pak. Jangan dibuka untuk siapapun malam ini. Tadi CCTV kami lihat ada orang berjalan memutar dari jalan servis. Kami sudah patroli. Mungkin cari kesempatan. Baik, Pak. Suara ibu lebih mantap. Kakek mengangguk pelan pada udara. Hormat kecil pada ketepatan. Alia memandang tempat sosok tadi menghilang. Hujan menulis garis diagonal. Sunyi kembali mengambang, tapi lain rasanya. Sunyi yang baru saja menyisihkan sesuatu. Satpam berlalu. Lampu di pos menyala sedikit lebih terang. Ibu menutup gorden. Mengunci 3 kali. Mengusap dada. Ya Tuhan, desisnya. Tangannya gemetar. Alia meraih. Menggenggam. Gemetar itu pindah ke 2 tangan sekaligus. Lalu pelan-pelan pelih, seperti api kecil yang ditutup kaca. Kakek duduk. Sekarang katakan, perintahnya lembut. Mengapa kamu tahu itu tipuan? Alia duduk di lantai, punggung menempel tembok dingin. Ia menceritakan ritme. 3 klik. Pagar yang bergerak separuh. Pesan ke ponsel yang salah. Nomor indah yang tak realistis. Kalimat panel dan flicker. Semua kecil, tapi banyak. Seperti tusuk-tusuk jarum yang, jika dijumlah, menjadi luka. Ibu mendengarkan. Sesekali tangannya menutup mulut. Sesekali matanya menyipit menahan murka nyaris tak diakui. Murka pada kemungkinan telah ditipu terlalu lama. Kalau tadi kita buka? Tanya ibu, suaranya setipis senja. Kita akan punya cerita yang berbeda, jawab Alia. Pintu akan terbuka 20 cm. Dia akan selipkan kaki. Akan jadi basa-basi. Ia akan minta tanda tangan. Atau minta lihat panel. Atau hanya perlu memfoto interior. Posisi kamera, jalur kabel. Semua cukup. Kakek menggeleng. Kau terlalu muda untuk tahu sejauh itu. Alia mengangkat bahu. Aku tidak muda kalau dihadapkan pada pilihan. Rumah diam. Hujan lebih kecil. Jam dinding masih berjalan, tapi lebih tenang. Alia berdiri. Aku cek garasi, katanya. Kau tidak, potong ibu cepat. Aku tidak keluar. Dari dalam. Ada slot kecil. Ibu ragu. Kakek memberi isyarat kecil. Biarkan. Alia merunduk, berjalan ke pintu penghubung rumah garasi. Di bawah gagang, ada penutup bulat seukuran mata kucing. Ia buka. Dinginnya garasi mengembus. Ia menyorot dengan senter pena. Ban mobil. Kotak alat. Tangga lipat. Bersih. Di bawah pintu garasi, ada garis tipis sisa langkah di genangan. Baru. Tadi ada orang menapak di sana. Ada bekas, kata Alia. Bukan kita. Ibu menelan ludah. Ayahmu belum pulang. Kata ayah, jatuh seperti sendok ke lantai marmer. Bunyi kecil, tapi jelas. Seolah dipanggil, ponsel di koridor bergetar. Nama di layar, ayah. Panggilan video. Ibu lama menatapnya. Tidak segera menjawab. Alia menatap kakek. Kakek menghela pelan. Angkat, katanya. Layar memerah. Wajah ayah muncul. Tampan dengan kelelahan buatan. Dasi longgar. Di belakangnya, lobi kantor. Lampu neon. Orang berlalu. Ia tersenyum cepat. Kalian belum tidur. Suaranya ringan. Seolah di ruang keluarga ada komedi. Ibu menahan jeda sepersekian detik, lalu merapikan suaranya. Ada yang cari kucing. Ayah tertawa tipis.
Kucing masuk hujan-hujan? Heh, kamu baik-baik saja. Mata ayah bergerak ke kanan-kiri. Mencari sesuatu di layar. Mencari bayangan. Mencari tanda. Alia mendekat. Masuk frame. Ada orang pakai topi. Ngaku tetangga. Ayah mengedip. Sebuah glitch muncul di pupilnya. Jangan buka pintu malam-malam, katanya, seperti ayah pada umumnya. Tapi nada datarnya terlalu sempurna. Pernah dipakai sebelumnya. Remik. Mas, kakek memotong, mendekat. Ada yang menyebut panel. Mengaku disuruh saya. Wajah ayah seperti kain yang disetrika rapi lalu mendadak kena titik air. Ada cekungan kecil terbentuk di pipinya. Panel? Mungkin teknisi dari kompleks. Satpam bilang tidak, kata ibu. Ayah mengangguk lambat. Baik, kunci semua. Ia menarik napas. Besok pagi aku pulang lebih cepat. Sebuah janji semu. Janji yang ia hafal. Oh ya, tambahnya, suara seperti menyeberang jalan tanpa menoleh. Besok sore kita harus bicara tentang perjalanan. Kemana? Tanya Alia spontan. Ayah melirik sela. Ada urusan kantor. Sekalian liburan. Ke utara. Utara yang dingin. Gumam kakek. Lebih kepada malam daripada ponsel. Ayah tersenyum. Lihat aurora. Alia pasti suka. Ia mengangkat tangan sebentar. Seolah menyentuh pipi anaknya melalui layar. Lalu layar gelap. Panggilan terputus. Tidak ada salam. Seperti sebuah pintu yang ditutup pelan agar tidak terdengar. Ibu menatap ponsel yang mati, menatap bayangannya sendiri di layar hitam. Liburan, katanya datar. Setelah malam begini. Kakek mengetuk tongkat 2 kali ke lantai. Tok, tok. Liburan adalah kata lain untuk memindahkan fokus. Apa kita ikut? Tanya Alia. Kakek tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke jendela. Mengintip. Jalan basah kosong. Sisa langkah tadi sudah dicuci hujan. Ia kembali. Sorot matanya memastikan sesuatu. Kalau kita ikut, katanya pelan, kita hidup di alur orang lain. Kalau kita tidak ikut, kita harus punya alur sendiri. Ibu tertawa kecil tanpa humor. Aku lebih suka alur yang tak membuatku menahan napas tiap 5 menit. Alia kembali duduk. Di kepalanya, garis-garis halus mulai terhubung. Bukan peta kota. Peta motif. Peta waktu. 3 klik. Pesan ke ponsel salah. Panel listrik. Janji liburan dadakan. Ada gambar yang akan terbentuk, tapi belum selesai. Ia menulis di buku kecil dari saku kaos. Ancaman halus. Pintu. Pilihan. Lalu menambahkan di bawahnya. Jam rumah harus diubah. Apa itu? Tanya ibu. Jam rumah. Jawab Alia. Kebiasaan. Waktu lampu dinyalakan. Waktu kita mematikan. Waktu aku mengintip. Kita ganti jadwal. Orang itu membaca kita malam ini. Besok dia akan datang di jam yang sama. Kita harus jadi jam lain. Ibu memandangnya lama, perlahan mengangguk. Kalau begitu, malam ini kita tidur di ruang tamu, katanya. Biar aku bisa dengar semua pintu. Tidak, kata kakek lebih cepat dari pikirannya sendiri. Kita tidur seperti biasa. Tapi kita pindahkan satu hal. Apa? Ketakutan. Jawab kakek, dan mata tuanya tersenyum tanpa tawa. Kita pindahkan ketakutan dari depan pintu ke dalam kepala. Di kepala, ketakutan bisa diawasi. Alia berdiri. Ia mengecek semua jendela, memasang batang kayu kecil yang ia simpan di rel geser, memeriksa baut pintu. Ia menyalakan timer lampu teras untuk berkedip setiap 8 menit. Tidak cepat, tidak lambat. Cukup membuat orang di luar berpikir ada manusia di dalam yang bergerak. Ia menaruh wajan besi di atas kursi tepat di belakang daun pintu. Jika pintu terbuka, wajan jatuh, suara akan memecah jam tidur. Ibu menyelimuti sofa ruang keluarga. Kakek duduk, membuka buku catatan tua. Menulis beberapa baris. Tangannya mantap. Alia menengok. Hurufnya tegak. Kalimatnya pendek. Malam saat jam terhenti. Gadis kecil mengubah jarumnya. Kakek menutup buku.
menatap cucunya. Besok, kalau ayahmu menyebut utara lagi, dengarkan pola napasnya. Kenapa? Karena orang yang berbohong tentang arah napasnya akan menghindari kata yang paling jujur. Alia tersenyum kecil. Kata yang mana? Kakek mengangkat bahu. Kau akan dengar sendiri. Malam berjalan. Hujan menjadi renik. Angin memindahkan lembab dari halaman ke kisi ventilasi. Lampu di pos satpam tidak lagi berkedip. Di jauh, sirene memudar. Seekor kucing, benar-benar ada, melintas di luar pagar. Hitam. Tanpa bel. Tanpa nama. Ia menatap ke dalam sejenak, seperti menimbang nasib keluarga di balik kaca, lalu menghilang ke selokan. Alia berbaring di karpet, kepala di bantal tipis. Matanya tidak menutup. Ia menggambar di langit-langit yang ia hafal retaknya. Garis pagar, garis kabel, garis langkah. Ia menambahi satu garis lain. Garis ke utara. Tidak untuk kabur. Untuk menjemput akhir. Di antara 2 detik, ia mendengar sesuatu. Bukan klik. Bukan hujan. Hanya napas ibu yang masih sedikit cepat. Napas kakek yang panjang. Napasnya sendiri yang berusaha stabil. 3 napas berbeda di ruangan yang sama. 3 jam berbeda di rumah yang sama. Ia tersenyum tanpa sadar. Rumah telah memindahkan ketakutannya. Kemana? Ke tempat di mana ia bisa diatur ulang. Pukul 2:08. Pintu tetangga berbunyi pelan. Ada orang pulang. Anak kecil di gang tertawa dalam tidur, meletup seperti gelembung. Alia menulis kalimat terakhir untuk malam itu, di halaman buku kecilnya. Jika seseorang mengira ia mengenal rumah kami, biarkan ia salah jam. Lalu ia menutup buku, memeluknya, dan untuk pertama kalinya setelah beberapa malam panjang, ia menutup mata, bukan karena aman, tapi karena siap. Di luar, jalan kosong. Di suatu sudut kota, seseorang dengan topi menaruh ponsel di meja. Membuka pesan baru. Menulis kalimat yang sama pada 3 nomor berbeda. Besok. Jam yang sama. Ia menghapus. Menulis lagi. Besok. Lain jam. Ia ragu. Jarum jam di dinding kafe kecil tempat ia duduk bergerak mundur karena baterai hampir habis. Ia memaki pada benda mati. Ia tidak tahu. Jamnya bukan satu-satunya yang akan gagal menebak waktu. Malam merapat. Rumah Laksamana 5 bernafas dengan ritme baru. Di halaman, lampu menyala dan padam sesuai timer. Di dalam, mata anak 14 tahun menutup dengan tenang. Dan ketika lonceng di gereja tua dekat pelabuhan memukul 3 kali, tidak ada yang membuka pintu, tidak ada yang menutup mata karena panik. Hanya detik-detik yang meluncur di relnya. Menuju pagi yang akan memanggil kata yang tadi hanya disebut sepintas, utara. Dan di sela kata itu, ada intuisi yang sudah siap memberi jawaban sebelum ada pertanyaan. Pagi datang tanpa warna. Hujan tinggal uap. Jalanan berkilau seperti punggung ikan yang baru diangkat dari jaring. Burung tidak bernyanyi, hanya kabel yang berdengung pelan. Kota pelabuhan Mutiara bangun dengan mata berat, tetapi kesiagaan yang aneh. Semalam, ada sesuatu yang mengetuk. Rumah menyimpan bekasnya, meski lantai sudah dipel. Ketegangan menempel seperti garam. Alia membuka mata sebelum alarm. Ia tidak merasa segar, tapi juga tidak runtuh. Tubuh kecilnya biasa hidup di jam-jam miring. Ia duduk, menarik gorden. Halaman menyisakan jejak tipis kaki di sisi garasi. Hujan tidak sempat menghapus semua. Ia memotret dalam diam, dari balik kaca. Bukan untuk diunggah. Untuk diingat. Di dapur, Ibu Hana sudah menyalakan kompor. Bunyi api kecil. Aromanya, jahe, bawang putih, minyak yang bersih. Ibu bergerak rapi, tak menyia-nyiakan gerak. Wajahnya datar, tapi di bawahnya ada sungai. Alia memeluknya dari belakang. Ibu berhenti sekejap, menghela, lalu melanjutkan. Semalam, kamu benar. Katanya tanpa menoleh. Bukan soal benar. Alia membalas pelan. Soal tidak membuka pintu. Ibu tertawa kecil. Tanpa humor. Tapi juga tanpa sinis. Kamu sudah besar. Gumamnya. Belum, kata Alia jujur. Tapi aku mau berlatih.
Kakek Rendra muncul dengan cardigan abu-abu, tangan memegang cangkir enamel tua. Ia tidak minum kopi, ia minum air panas. Katanya, air panas mengajari orang menunggu. Ia duduk. Tongkat disandarkan pada kaki meja. Bagaimana jam rumah kita? Tanyanya. Aku ubah, sahut Alia, menatap jam dinding. Timer lampu teras kuacak. Pukul 6 menyala, 6.12 mati, 6.24 nyala lagi. Tidak ada pola genap yang bisa ditebak. Bagus, kakek mengangguk. Pola adalah undangan. Pintu depan berdesis. Ayah pulang. Rambutnya basah oleh gerimis, tetapi kerahnya kering. Ia berlari dari mobil ke pintu. Senyumnya dirapikan. Pagi. Ia mencium kening ibu. Lalu Alia. Lalu menepuk bahu kakek. Gerakannya tepat, seperti orang yang sudah hafal koreografi. Lembur? Tanya ibu. Ada yang harus kukunci, jawab ayah. Kata, kunci, melambung di ruang makan. Alia menangkapnya. Ayah melepas jas. Menggantung. Jas itu berat. Saku dalamnya menonjol. Alia bisa menerka benda berbentuk paspor, powerbank, selembar amplop. Ia tidak menatap lama-lama. Ia mengiris roti. Menabur gula halus. Telinganya mendengar yang lain. Ada satpam yang bilang, kakek berbicara. Tadi malam ada orang muter dari jalan servis. Ayah mengangguk. Wajahnya tenang. Aku dengar dari grup kompleks. Ia menatap Alia. Kamu tidak panik. Aku panik dengan cara pelan, jawab Alia. Ayah tersenyum. Pelan juga panik. Ada bedanya. Alia mengangkat bahu. Pelan membuatku bisa menghitung. Ayah tertawa, menatap lemari es, mencari sesuatu. Ia mengambil botol air dingin, menenggak separuh. Kita butuh liburan, katanya santai. Semuanya tegang. Kata itu datang lagi. Liburan. Seperti permen karam yang rapuh di gigi. Ibu meletakkan spatula. Kamu bilang semalam. Suaranya datar. Ke utara. Aku sudah beli tiket. Ayah menyisipkan. Ringan. Besok sore. Alia tidak mengeluarkan reaksi besar. Ia mengunyah pelan. Menatap jam. Besok sore berarti ada jendela sempit hari ini. Pintu yang bisa ditutup orang lain jika mereka lengah. Kemana tepatnya? Ia bertanya tanpa menatap. Reykjavik. Ayah menyebutnya seperti menyebut nama teman. Lidahnya memanjang sedikit pada huruf J. Ia sudah latihan. Untuk lihat aurora, tanya ibu. Antara sinis dan sungguh. Ia ingin tahu seberapa jauh suaminya sudah mencatat alasan. Aurora, thermal baths, dan jeda sepersekian detik. Urusan kantor kecil. Kita bisa campur. Alia mendengar jeda itu. Jeda yang sama seperti semalam. Tempat sebaris kalimat yang ditahan. Orang dewasa selalu punya jeda. Di sana mereka menyembunyikan kunci, pistol, atau air mata. Kita pergi berempat. Kakek bertanya. Atau ramai-ramai? Berempat, kata ayah cepat. Terlalu cepat. Secepat menutup jendela saat angin membawa bau terbakar. Aku mau keluarga dekat saja. Alia meletakkan roti. Aku harus ke sekolah, katanya. Ulangan fisika. Ia tahu, hari ini Sabtu. Tidak ada sekolah. Tapi ia ingin melihat reaksi. Sabtu, ibu mengingatkan. Alia mengangguk. Baru ingat. Ayah tersenyum. Kepalamu penuh kabel. Ia bergerak ke ruang kerja, membawa ponsel. Aku, telepon sebentar. Ibu menatap punggungnya lama. Kakek memutar cangkir. Kabel adalah 2 kota, katanya enteng. Alia mengerti. Kakek sedang mengalihkan rasa sakit ibu ke kalimat yang bisa ditelan. Alia membereskan piring. Lalu berjalan ke koridor. Langkahnya ringan. Di ujung, pintu ruang kerja setengah terbuka. Ayah membelakangi, bicara pelan. Jangan kirim teknisi lagi. Ya, semalam mereka hampir. Ya, besok malam. Aku punya remote. Kunci utama di aku. Nor, kalimat putus. Ayah sadar pintu terbuka. Ia memutar badan.
Senyumnya kembali. Butuh sesuatu, Alia. Senter, kata Alia datar. Ia mengambil senter dari rak, padahal senter miliknya ada di kantong. Ia ingin melihat meja. Sekilas saja. Yang sempat ditangkap, map tipis dengan tulisan tangan, Laksamana 5 Polis baru. 2 slip kertas kecil dengan logo perusahaan asuransi asing. 1 brosur, iklan residence, fast track consultation. Ia menelan. Memutar badan. Kembali ke dapur tanpa memperlihatkan napasnya yang berubah. Di meja makan, ibu menggulung serbet. Kamu ikut? Tanya ibu. Aku ikut kalau kita tidak buta, jawab Alia. Maksudmu? Kita harus lihat rute. Hotel. Siapa yang menjemput? Siapa yang menyambut? Dan jam keberangkatan yang tidak diceritakan. Ibu menatap putrinya lama. Kamu bukan anak biasa. Aku anak yang sering dengar pintu. Siang turun dengan ragu. Matahari ada, tapi hanya seperti koin tenggelam di air teh. Alia menyarungkan jaket hujan tipis, menenteng ransel kecil. Ibu ingin ikut. Kakek ingin ikut. Alia menolak halus. Aku cuma ke kios Buminah, katanya. Beli baterai, roti, dan, ia berpikir, kertas kalkir. Kalkir. Kakek mengangkat alis. Untuk memindahkan peta. Ibu hendak protes. Tidak jadi. Ia melihat cara Alia mengikat tali sepatu, cara ia merapatkan jaket, bukan gaya anak yang jalan-jalan. Gaya orang yang akan mencatat. Gerbang dibuka seperempat. Alia menyelinap. Hujan kecil menyerbu wajah. Udara membawa bau solar dan tanah basah. Jalan kompleks sepi. Hanya suara sendal penjaga taman dan desis sprayer. Alia berjalan menyusuri tepi. Ia menoleh ke kanan kiri, bukan karena takut, tapi karena itu membuatnya bisa menghafal. Mobil Avanza putih di rumah nomor 12. Cetakan kakinya baru. Ban belakang berdebu, ban depan bersih. Baru keluar pagi ini. Pot beringin di nomor 10 bergeser 5 cm. Seseorang memindah untuk menyembunyikan sesuatu? Atau hanya menyapu? Alia tidak membuat kesimpulan liar. Ia mengumpulkan. Di depan pos, Pak Tamin, satpam tua, menghangatkan tangan di dekat ketel kecil. Mau kemana, Alia? Kios Buminah. Sendiri. Beli baterai, Alia mengangkat ransel. Pak Tamin menatap gerimis. Cepat pulang. Semalam ada tamu tak diundang. Aku tahu, kata Alia. Pak Tamin menatap lebih tajam. Kamu benar semalam tidak buka pintu. Alia mengangguk. Ibu juga tidak. Bagus, Pak Tamin menurunkan suara. Tadi pagi, kami cek kamera. Ada orang berdiri di tempat gelap, dekat pohon ketapang. 2 menit. Tidak bergerak. Lalu jalan ke jalan servis. Menghilang. Bukan maling. Bukan kurir. Kami kasih info ke semua pos. Dia tinggi, tanya Alia. Sedang. Bahunya kaku. Jalannya tidak menyentuh tumit. Ia menirukan sedikit. Alia menyimpan di kepala. Orang terlatih sering menjejak ujung kaki agar bisa berbalik cepat. Kalau dia datang lagi. Alia bertanya. Kami ada. Tapi pintu paling kuat adalah pintu yang tidak dibuka. Pak Tamin menatap. Begitu juga mulut. Alia tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Ia melangkah keluar gerbang kompleks. Jalan besar basah. Motor memecah air jadi kipas. Alia mendekap ransel. Kios Buminah hanya 3 gang. Namun perjalanannya jadi panjang karena mata Alia menangkan terlalu banyak. Di tikungan kedua, mobil hitam berhenti di bawah pohon flamboyan. Mesin mati. Kaca gelap. Platnya bukan plat langganan kompleks. Bukan juga plat polisi. Ada stiker kecil di pojok kaca depan. Tak terbaca dari posisi Alia. Ia memperlambat langkah, berpura-pura mencari koin di saku. Kaca mobil menurun 2 cm. Tidak ada wajah. Hanya sepotong tangan yang menggulir ponsel. Alia meneruskan. Jangan memberi mata pada mata. Ia menyeberang. Kios Buminah hangat. Dindingnya poster kalender minyak goreng. Raknya penuh hal kecil.
karet gelang, silet, kancing, baterai Bu Minah tersenyum. Giginya tinggal beberapa. Alia jarang turun sendiri, katanya. Cari baterai. Alia menunjuk. Dan kertas kalkir. Kalkir? Untuk apa? Untuk menjiplak jalan. Bu Minah tertawa, memandang keluar. Hujan menjiplak jalan untukmu. Alia ikut tertawa. Ia membayar, lalu menatap jam dinding kios. Pukul 11.14. Ia meminjam spidol hitam. Di atas kertas kalkir, ia menggambar blok kompleks, mengingat dari kepala. Menandai pos. Menandai jalan servis. Menggurat pohon ketapang di depan rumahnya. Menandai posisi mobil hitam di luar. Menandai titik pos yang buta kamera. Bu Minah menonton tanpa komentar. Kamu seperti bapakmu muda dulu, gumamnya. Tapi lebih sabar. Alia berhenti menggambar. Bapak saya, waktu muda, suka peta. Dia suka merasa tahu jalan, kata Bu Minah. Sampai-sampai tidak mau pakai petunjuk orang. Alia menaruh spidol. Terima kasih. Ia melangkah pulang lewat jalur berbeda. Bukan karena takut diikuti. Karena ia ingin melihat dari sudut lain. Di gang sempit, seorang anak kecil meniup kapal kertas kegenangan. Kapal itu berputar. Mengambang ke parit. Tersedot sedikit. Lalu keluar. Alia berhenti sejenak. Kapal kecil itu bukan dirancang untuk selamat. Tapi selamat karena kebetulan arus. Dia tidak mau keluarganya jadi kapal yang selamat karena kebetulan. Di dekat gerbang kompleks, mobil hitam tadi sudah tidak ada. Sebagai gantinya, tukang roti keliling berhenti. Keranjang di belakang motornya kosong setengah. Alia membeli satu roti pisang coklat, memaksa diri makan. Kepala tidak bisa berpikir hanya dengan peta. Pos Satpam lebih ramai. Ada 2 petugas muda yang belum hafal nama warga. Pak Tamin mengangkat dagu. Alia membalas seulas senyum, lalu masuk ke kompleks. Hujan makin jarang. Burung gagak mendarat di tiang lampu, mengibaskan sayap. 3 kali. Alia mengingat triple klik semalam, menertawakan kebetulan kecil yang suka ikut-ikutan. Di rumah, ibu sedang menjemur bantal di bawah atap. Bukan untuk kering. Untuk mengusir bau cemas. Kakek menandai kalender dinding. Tanggal-tanggal dilingkari merah. Pertemuan RT, jadwal tagihan, hari jaga. Ia menambahkan lingkaran baru di besok sore. Menulis, lalu berhenti. Ia tidak menulis, utara. Ia menulis, penerbangan. Benda netral. Ayah di ruang tamu, laptop terbuka. Alia meletakkan ransel. Mengintip dari sofa, tidak frontal. Di layar ada spreadsheet. Kolom-kolom angka. Nama-nama properti. Salah satunya, Gudang Selatan 17. Alia menghafal kata itu. Seperti menghafal lagu. Ia tidak bisa menekan keinginan untuk bertanya. Gudang apa? Ayah memutar layar sedikit, menutup sebagian. Klien kantor. Klien. Alia mengulang seolah tidak paham. Ia mengerti, klien. Ia hanya ingin menunda. Ya, ayah menghela. Alia, ia memanggil. Kamu bantu ibu bungkus baju. Jaket. Topi. Sarung tangan. Di sana dingin. Dingin membuat orang jujur. Sela kakek. Semua menoleh. Mulut mengeluarkan uap. Apapun yang disembunyikan ikut nampak. Ayah tertawa kecil. Bapak selalu puitis. Puitis adalah cara orang tua menyampaikan alarm tanpa membunyikan sirene. Balas kakek tenang. Alia naik ke kamar. Mengambil koper kecil. Bukan yang besar. Ia menaruh pakaian secukupnya. Lapis panjang, kaos termal, legging tebal. Tapi yang paling banyak ia bawa, barang kecil. Duk tape. Klem plastik. Kabel pendek. Flash disk. Baterai baru. Buku kecil. Senter tambahan. Cermin saku. Pita reflektif. Orang bisa meminjam sweater. Orang tidak bisa meminjam intuisi. Tapi intuisi butuh alat. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Jangan terlalu cemas. Di sana aman. Alia tidak menjawab.
Ia tangkap dua hal. Orang itu tahu ia akan pergi. Orang itu meminta ia menurunkan penjagaan. Ia tidak akan menurunkan. Ia turun lagi. Ibu sudah menata paspor. Kovernya hijau. 2 paspor diselipkan ke 1 dompet. Ibu dan Alia. Paspor ayah di saku jas. Paspor kakek di dompet kulitnya yang tua. Ayah memotret paspor-paspor itu dengan ponsel. Alia menangkap layar ponsel memantul di kaca jendela. Aplikasi email terbuka. Subjek, itinerary update, 4 teks. Ke alamat yang tidak familiar. Mirelle. Alia menelan asin yang tiba-tiba muncul di lidahnya. Siapa Mirelle? Tanyanya enteng, seperti menanyakan cuaca. Partner dari Eropa. Jawab ayah spontan. Dia bantu atur dokumen. Ibu diam. 1 detik. 2. 3. Alia memutar remote AC. Mematikan. Menyalakan lagi. Partner namanya Indah. Katanya. Kamu akan suka. Pintar. Suara ayah terlalu riang. Ibu akan suka. Tanya Alia. Ayah tidak menjawab. Ia menutup laptop. Mengambil kunci mobil. Aku keluar sebentar. Beli sesuatu untuk perjalanan. Alia mengangguk. Beli baterai A. Ujarnya. Kalau lupa, aku punya. Ayah mengacungkan jempol. Pintu menutup. Bunyi kunci. Mesin menyala. Mobil keluar. Alia berlari ke jendela lantai 2. Dari sela gorden, ia menatap mobil ayah di ujung jalan. Tidak belok ke toko di kompleks. Ia mengarah ke jalan besar. Ke arah pusat kota. Bukan belanja. Pertemuan. Kemana dia? Ibu berdiri di belakang, tanpa suara. Ke tempat yang disebut orang dewasa. Sebentar. Alia berbisik. Ibu memegang bahu Alia. Genggamannya sedikit gemetar. Alia menumpukan tangannya di atas tangan ibu. Tenang. Bu, katanya. Malam ini, jam rumah kita akan benar-benar berubah. Kita tidur lebih awal. Lalu bangun lebih cepat. Untuk apa? Untuk membuat mereka menunggu di jam yang salah. Siapa mereka? Alia menatap bayangan dirinya di kaca. Orang yang menulis kita di agendanya. Sore. Langit seperti kain. Rata. Abu-abu. Guntur jauh. Alia dan ibu menata tas. Kakek menggulung syal tua. Ayah pulang dengan 2 kantong belanja. Memasukkan coklat, biskuit, obat masuk angin ke meja. Nanti di pesawat, kamu bisa baca. Katanya kepada Alia. Menyodorkan buku tipis travel. Sampulnya hijau. Aurora untuk pemula. Alia membuka acak. Ada foto orang tertawa memandang langit. Ada kalimat, semesta juga bisa pamer, tapi ia pemalu. Ia ingin berkata, semesta tidak pemalu, kita yang sering salah jam. Ia menutup buku. Memasukkannya. Buku tetap buku. Telepon rumah berdering. Ibu mengangkat. Suara di seberang pelan, berjenjang, seperti orang membaca teks. Selamat sore. Kami dari perusahaan listrik. Besok ada pergantian meter. Kami telah jadwalkan pukul 8 pagi. Ibu menoleh ke Alia. Alia menggeleng kuat. Ibu berkata ke telepon, besok kami tidak di rumah. Telepon itu diam sekejap, lalu menutup tanpa salam. Ibu memejam. Mereka mencoba jalur lain. Mereka akan selalu mencoba jalur lain, Alia menegaskan. Tugas kita membiarkan mereka salah. Malam turun. Rumah tetangga satu-satu menyalakan lampu. Di pos satpam, televisi kecil menayangkan sinetron. Alia duduk di tangga, menatap ayah yang berkelit di antara koper dan kabel charger. Seorang anak butuh belajar wajah keluarganya dari berbagai jarak. Dari dekat, dari jauh, dari samping. Ia memotret ayahnya dengan mata, kerutan di pelipis, garis di rahang, cara jari memegang kunci, tekan terlalu kuat, berarti tegang. Besok kita tinggalkan rumah, bisik ibu di sampingnya. Aku tahu, sahut Alia. Tapi aku tidak mau meninggalkan kendali. Kamu yakin bisa? Aku harus. Kakek turun membawa 3 payung. Bukan untuk hujan, katanya, untuk menolak tatapan. Ia tersenyum.
Tatapan yang harus kita biarkan memantul. Saat jam 9, rumah sudah gelap. Timer lampu teras masih bekerja. 8 menit sekali menyala. Padam. Ibu mematikan semua peralatan yang tidak perlu. Kulkas tetap menyala. AC mati. Pintu dikunci. Kunci cadangan disimpan di tempat yang semalam Alia ubah. Bukan di rak sepatu. Bukan di pot. Di balik plint kayu kecil yang hanya ia dan kakek tahu cara membukanya. Alia masuk kamar. Ia duduk di lantai, menarik peta kalkir. Ia menindihkan di atas peta analog kecil kota yang ia ambil dari buku lama. Ia menandai bandara, pelabuhan, jalan-jalan besar ke arah utara. Ia menulis kata, utara di Marin. Lalu di bawahnya, bukan pelarian. Sebuah panggung. Ia berhenti. Mengganti spidol. Menulis tebal, jangan pulang di halaman lain. Bukan untuk sekarang. Untuk nanti malam yang lebih tajam. Pukul 10. Ponselnya menyala. Nomor tak dikenal. Jangan lupa paspor. Alia menutup notifikasi. Ia mengaktifkan mode tenang. Ia menulis satu pesan ke dirinya sendiri. Jika besok jam 10 pagi ada orang mengetuk dengan seragam, minta ID, foto, kirim ke pos. Jangan pernah buka dari kalimat, sebentar saja. Ia menyalin pesan itu ke grup keluarga kecil. Aturan pintu. Ibu membalas dengan emoji jempol. Kakek membalas dengan kata, siap. Alia mematikan lampu. Duduk di sisi ranjang. Menunggu. Rumah seperti menahan nafas. Ketika hujan mengetuk genteng, ritmenya bukan 3, bukan 2. Tak beraturan. Itulah yang membuat orang terjaga atau tertidur. Ia memilih yang kedua. Menutup mata, membawa peta ke dalam kepala. Esok, utara. Esok, bandara. Esok, langkah-langkah di lobi hotel asing. Esok, orang-orang dengan topi yang tidak basah. Ia tidak takut. Ia menamai rasa di dadanya dengan kata lain. Siap. Dan siap bukan berarti tahu semuanya. Siap berarti memasang telinga untuk kalimat yang tidak diucapkan. Menyiapkan tangan untuk menutup pintu yang tidak seharusnya dibuka. Menyiapkan kaki untuk menjejak lantai yang mungkin licin. Menyiapkan mata untuk melihat orang dewasa berbohong tanpa harus memaki. Di ranjang sebelah, ibu memeluk bantal. Napasnya lebih tenang dari malam tadi. Di kamar lain, kakek menulis 3 baris di buku catatannya. Kota adalah panggung. Anak adalah lampu. Lampu kecil bisa cukup jika diarahkan benar. Ia menutup buku. Mematikan lampu kamar. Menatap langit-langit. Mengingat perang yang dulu hanya ia dengar di radio. Mengukur jarak malam ini dengan malam yang lain. Ini bukan perang, gumamnya, tapi ada strategi. Dan cucunya, entah dari mana, lahir dengan kompas. Di luar, jalan basah memantulkan lampu pos. Seekor anjing menggonggong sekali. Jauh. Sunyi yang lain turun. Sunyi yang bukan kosong, tapi rapat, berat, menunggu bunyi pertama besok. Bunyi koper yang ditarik, bunyi pintu mobil, bunyi pagar otomatis, bunyi langkah yang akan membentuk jejak baru menuju utara. Alia tertidur saat jarum jam menunjuk angka 12. Ia tidak bermimpi. Tidak perlu. Yang akan datang cukup nyata untuk menelan mimpi apapun. Di kepala, satu kalimat terakhir menyala seperti layar ponsel dalam gelap. Kalau ada yang mencoba menulis keluarga kami dalam rencananya, aku akan mengedit. Sore, langit seperti kain. Rata, abu-abu. Guntur jauh. Alia dan ibu menata tas. Kakek menggulung syal tua. Ayah pulang dengan 2 kantong belanja, memasukkan coklat, biskuit, obat masuk angin ke meja. Nanti di pesawat, kamu bisa baca, katanya kepada Alia, menyodorkan buku tipis travel. Sampulnya hijau. Aurora untuk pemula. Alia membuka acak. Ada foto orang tertawa memandang langit. Ada kalimat, semesta juga bisa pamer, tapi ia pemalu. Ia ingin berkata, semesta tidak pemalu, kita yang sering salah jam. Ia menutup buku. Memasukkannya. Buku tetap buku. Telepon rumah berdering. Ibu mengangkat. Suara di seberang pelan, berjenjang, seperti orang membaca teks. Selamat sore. Kami dari perusahaan listrik.
Besok ada pergantian meter. Kami telah jadwalkan pukul 8 pagi. Ibu menoleh ke Alia. Alia menggeleng kuat. Ibu berkata ke telepon, besok kami tidak di rumah. Telepon itu diam sekejap, lalu menutup tanpa salam. Ibu memejam. Mereka mencoba jalur lain. Mereka akan selalu mencoba jalur lain, Alia menegaskan. Tugas kita membiarkan mereka salah. Malam turun. Rumah tetangga satu-satu menyalakan lampu. Di pos satpam, televisi kecil menayangkan sinetron. Alia duduk di tangga, menatap ayah yang berkelit di antara koper dan kabel charger. Seorang anak butuh belajar wajah keluarganya dari berbagai jarak. Dari dekat, dari jauh, dari samping. Ia memotret ayahnya dengan mata, kerutan di pelipis, garis di rahang, cara jari memegang kunci, tekan terlalu kuat, berarti tegang. Besok kita tinggalkan rumah, bisik ibu di sampingnya. Aku tahu, sahut Alia. Tapi aku tidak mau meninggalkan kendali. Kamu yakin bisa? Aku harus. Kakek turun membawa 3 payung. Bukan untuk hujan, katanya, untuk menolak tatapan. Ia tersenyum. Tatapan yang harus kita biarkan memantul. Saat jam 9, rumah sudah gelap. Timer lampu teras masih bekerja. 8 menit sekali menyala, padam. Ibu mematikan semua peralatan yang tidak perlu. Kulkas tetap menyala. AC mati. Pintu dikunci. Kunci cadangan disimpan di tempat yang semalam Alia ubah. Bukan di rak sepatu. Bukan di pot. Di balik plint kayu kecil yang hanya ia dan kakek tahu cara membukanya. Alia masuk kamar. Ia duduk di lantai, menarik peta kalkir. Ia menindihkan di atas peta analog kecil kota yang ia ambil dari buku lama. Ia menandai bandara, pelabuhan, jalan-jalan besar ke arah utara. Ia menulis kata, utara di Marin. Lalu di bawahnya, bukan pelarian. Sebuah panggung. Ia berhenti, mengganti spidol. Menulis tebal, jangan pulang di halaman lain, bukan untuk sekarang. Untuk nanti malam yang lebih tajam. Pukul 10. Ponselnya menyala. Nomor tak dikenal. Jangan lupa paspor. Alia menutup notifikasi. Ia mengaktifkan mode tenang. Ia menulis satu pesan ke dirinya sendiri. Jika besok jam 10 pagi ada orang mengetuk dengan seragam, minta ID, foto, kirim ke pos. Jangan pernah buka dari kalimat, sebentar saja. Ia menyalin pesan itu ke grup keluarga kecil. Aturan pintu. Ibu membalas dengan emoji jempol. Kakek membalas dengan kata, siap. Alia mematikan lampu. Duduk di sisi ranjang. Menunggu. Rumah seperti menahan nafas. Ketika hujan mengetuk genteng, ritmenya bukan 3, bukan 2. Tak beraturan. Itulah yang membuat orang terjaga atau tertidur. Ia memilih yang kedua. Menutup mata, membawa peta ke dalam kepala. Esok, utara. Esok, bandara. Esok, langkah-langkah di lobi hotel asing. Esok, orang-orang dengan topi yang tidak basah. Ia tidak takut. Ia menamai rasa di dadanya dengan kata lain. Siap. Dan siap bukan berarti tahu semuanya. Siap berarti memasang telinga untuk kalimat yang tidak diucapkan. Menyiapkan tangan untuk menutup pintu yang tidak seharusnya dibuka. Menyiapkan kaki untuk menjejak lantai yang mungkin licin. Menyiapkan mata untuk melihat orang dewasa berbohong tanpa harus memaki. Di ranjang sebelah, ibu memeluk bantal. Napasnya lebih tenang dari malam tadi. Di kamar lain, kakek menulis 3 baris di buku catatannya. Kota adalah panggung. Anak adalah lampu. Lampu kecil bisa cukup jika diarahkan benar. Ia menutup buku. Mematikan lampu kamar. Menatap langit-langit. Mengingat perang yang dulu hanya ia dengar di radio. Mengukur jarak malam ini dengan malam yang lain. Ini bukan perang, gumamnya, tapi ada strategi. Dan cucunya, entah dari mana, lahir dengan kompas. Di luar, jalan basah memantulkan lampu pos. Seekor anjing menggonggong sekali. Jauh. Sunyi yang lain turun. Sunyi yang bukan kosong, tapi rapat, berat, menunggu bunyi pertama besok. Bunyi koper yang ditarik, bunyi pintu mobil, bunyi pagar otomatis,
bunyi langkah yang akan membentuk jejak baru menuju utara. Alia tertidur saat jarum jam menunjuk angka 12. Ia tidak bermimpi. Tidak perlu. Yang akan datang cukup nyata untuk menelan mimpi apapun. Di kepala, satu kalimat terakhir menyala seperti layar ponsel dalam gelap. Kalau ada yang mencoba menulis keluarga kami dalam rencananya, aku akan mengedit. Subuh. Langit seperti kertas basah. Warna belum jadi, garis belum jelas. Bandara Pelabuhan Utara masih separuh hidup. Deretan lampu biru di landasan bergetar oleh embun, troli berdenting di antara kursi logam, dan suara pengumuman dari pengeras yang serak karena lembab. Alia berdiri di bawah papan. Keberangkatan internasional. Jaketnya kebesaran. Menelan bahunya. Ibu Hana menggenggam paspor. Jari-jari menggigil bukan karena dingin tapi karena ragu. Kakek Rendra berdiri tegak, tongkat di sisi kanan. Matanya menatap garis konvoir bagasi yang belum bergerak. Ayah, dengan koper hitam, langkah terburu, senyum rapi, tampak seperti pria yang punya arah. Sudah dicek semua? Tanyanya, menoleh hanya sepersekian detik. Sudah, jawab ibu. Tiket. Paspor, surat vaksin. Bagus. Ayah menoleh ke arah loket. Aku ambil boarding pass dulu. Kalian tunggu di sini. Ia berjalan. Cepat. Terlalu cepat untuk orang yang hanya mengambil tiket. Alia mengikuti dengan tatapan yang bukan tatapan anak. Ia melihat, ayah tidak langsung ke loket, tapi berhenti di dekat kafe kecil di pojok, menunduk ke ponsel, mengirim sesuatu. Seorang wanita duduk di meja kafe itu, memakai jaket krem, rambutnya pirang gelap. Tak banyak gerak, tapi cukup untuk menunjukkan mereka saling kenal. Alia menunduk, berpura-pura mengikat tali sepatu, tapi matanya tetap menangkap pantulan mereka di kaca besar bandara. Gerak mereka seperti dua bayangan yang saling menghindar tapi saling tahu arah. Ibu tidak melihat. Ia sedang membantu kakek melepas syal. Kau lihat ayahmu? Tanya kakek lirih. Alia hanya mengangguk. Jangan menatap lama-lama, kata kakek. Bayangan juga bisa sadar kalau dilihat. Alia mengangguk lagi. Ayah kembali setelah 5 menit. Di tangannya 4 boarding pass. Semua siap, katanya ceria. Pesawat boarding jam 8. Masih ada waktu sarapan. Ibu menatap matanya sebentar. Kamu kelihatan lelah. Lelah bagus, balas ayah. Berarti aku bekerja. Kakek meneguk air. Lelah juga bisa berarti bersembunyi. Ayah tertawa kecil, pura-pura tidak dengar. Ayo, aku belikan roti panggang. Kafe bandara dipenuhi orang asing. Bahasa-bahasa bercampur jadi kabut. Pelayan berlalu cepat, uap kopi menempel di udara. Ayah memilih meja di dekat jendela kaca besar yang menghadap landasan. Biar bisa lihat pesawat, katanya. Alia duduk di seberang. Ia memandangi jendela, tapi fokusnya di pantulan kaca. Di pantulan itu, ia bisa melihat 2 orang berdiri di belakang mereka, pria dan wanita, keduanya berjaket hitam. Mereka tidak memesan apapun, hanya berdiri, memperhatikan. Ibu sibuk membetulkan syal kakek. Kamu yakin kita butuh semua koper ini? Liburan panjang, kata ayah. Aku tak mau beli apa-apa di sana. Liburan atau pindahan, gumam kakek. Ayah tersenyum, tapi ujung matanya menegang. Kita bicara nanti saja, di pesawat. Pelayan datang membawa pesanan. Roti panggang, telur, dan 2 kopi hitam. Ibu hanya menatap. Alia mengoyak roti, tapi tidak makan. Ia diam-diam menyelipkan tisu di bawah cangkir ayahnya, menekan ujungnya agar menyerap sisa kopi yang menetes. Di tisu itu, tinta samar dari label gelas tercetak. Gate 7C, Private Boarding. Alia membaca cepat. Private boarding bukan untuk penumpang reguler. Biasanya dipakai diplomat atau penerbangan charter. Ia menyimpan tisu di saku. Bu, katanya pelan, gate kita yang mana? 8B, jawab ibu, melihat tiket. Kenapa? Alia hanya menggeleng. Ia tahu, 2 gerbang berbeda bisa berarti 2 cerita berbeda. Pukul 7:30. Pengumuman bergema. Penerbangan 701 menuju Reykjavik. Boarding di gerbang 8B. Ayah berdiri duluan. Ayo.
Mereka berjalan ke arah lorong. Koper berguling. Lantai reflektif seperti air tenang. Semakin dekat ke gate, semakin banyak penumpang. Tapi ayah berbelok ke arah kanan. Bukan ke 8B, melainkan ke koridor menuju 7C. Ibu berhenti. Rian, panggilnya. Kemana? Ayah berpaling, tersenyum. Shortcut. Jalur lebih sepi. Kakek mengetuk lantai dengan tongkat. Aku lebih percaya jalan ramai. Ayah tertawa, tapi tidak menunggu. Ia melangkah. Alia menatap ibu, lalu berbisik, percaya kakek. Mereka tetap di 8B. Ayah berbalik, menyadari mereka tidak ikut. Cepat, serunya. Ibu menggeleng, wajahnya tenang. Kami ikut rute normal. Ayah menatap beberapa detik, lalu tertawa kecil. Baiklah, sampai ketemu di dalam. Ia melambaikan tangan, berjalan ke arah 7C. Begitu ia hilang di tikungan, Alia menarik ibu dan kakek ke kursi dekat dinding. Ia mengeluarkan ponsel. Kita tunggu 10 menit, katanya. Kalau dia benar, dia muncul di gate ini. Kalau tidak, berarti pesawatnya bukan yang sama. Dan kalau bukan yang sama, tanya ibu, berarti dia punya tujuan lain. Waktu berjalan lambat. Penumpang satu-satu boarding. Petugas menutup pintu. Gate 7C tetap sunyi. Tidak ada pengumuman, tidak ada antrean. 8:12. Penerbangan 701 dipanggil terakhir kali. Ibu menggenggam tasnya kuat. Kita harus naik, Alia. Alia menatap ke arah 7C sekali lagi. Seng. Ia mengangguk. Baik. Tapi duduk di sisi kiri pesawat. Aku ingin lihat daratan. Langit utara abu-abu kelabu. Pesawat menembus awan dengan suara berat. Alia duduk di dekat jendela. Ibu di sebelah, kakek di gang. Kursi di seberang kosong. Tidak ada ayah. Pramugari lewat, memeriksa sabuk pengaman. Alia bertanya, Ibu, kalau seseorang check-in tapi tidak naik, apakah mereka tahu? Pramugari tersenyum sopan. Tentu saja. Sistem akan mencatat. Kenapa? Alia pura-pura tertawa. Tidak apa-apa. Begitu pramugari berlalu, ibu memandang Alia. Kamu curiga sesuatu? Bukan curiga, jawab Alia. Hanya memastikan bahwa kita tidak dibawa ke tempat yang salah. Kakek membuka catatannya. Menulis pelan. Penerbangan bukan tentang terbang, tapi tentang siapa yang menunggu di bawah. 5 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara kecil. Dingin menggigit. Udara mengandung logam. Penumpang turun ke bus pengantar. Alia melihat, di sisi kanan landasan, ada pesawat kecil berwarna putih dengan logo biru samar. Di dekat tangganya berdiri 2 orang berjaket hitam. Salah satunya, yang bertopi, menatap bus mereka lewat. Tatapannya tidak lama, tapi cukup untuk membuat kulit Alia mengencang. Ia tahu tatapan itu. Tatapan semalam di pagar. Mereka menuju terminal kedatangan. Di pintu, petugas memanggil beberapa nama penumpang untuk pemeriksaan tambahan. Nama ayah Rian termasuk di daftar. Tapi ayah tidak ada di antara penumpang. Ibu menatap Alia. Apa artinya? Artinya ayah seharusnya ada di sini, jawab Alia pelan, tapi dia memilih pesawat lain. Hotel tempat mereka menginap kecil, di pinggir kota. Bangunan kayu dengan dinding tebal, suara angin terdengar seperti orang berjalan di atap. Di kamar 202, Alia duduk di tepi ranjang, memegang peta kota. Ia menandai bandara, hotel, dan satu titik di pinggiran laut, tempat pesawat putih tadi parkir. Ibu di balkon, memandang salju jatuh perlahan. Kenapa dia membawa kita ke sini? Suaranya serak. Alia menatap peta. Karena dia butuh kita jadi alasan. Alasan untuk apa? Untuk tidak dicurigai. Kakek meletakkan tongkat, mendekat. Kalau dia tidak di sini, kita harus cari tahu kemana dia. Alia mengangguk. Ia menyalakan laptop kecil, membuka jaringan hotel. Mencari daftar penerbangan pribadi dari Pelabuhan Utara pagi tadi. Satu pesawat charter tercatat lepas landas pukul 8.25. Tujuan, Murmansk. 3 penumpang.
Tidak tercantum nama, hanya kode perusahaan, Mirele Ltd. Alia membaca keras-keras. Ibu menatap layar, wajahnya pucat. Mirele. Partner dari Eropa. Alia mengulang kata ayah. Dia ke sana. Untuk apa? Kakek menatap jendela. Kalau orang pergi sejauh itu, biasanya bukan untuk urusan kantor. Alia mengetik cepat, mencari jejak perusahaan itu. Hasilnya sedikit. Perusahaan cangkang, bergerak di bidang logistics and energy investment. Salah satu proyeknya, Northern Corridor Storage Facility. Gudang di wilayah beku. Ia mengingat spreadsheet di laptop ayah. Gudang Selatan 17. 2 arah berlawanan. 2 proyek. 2 wajah. Ibu duduk di tepi ranjang. Kita harus pulang. Tidak sekarang, potong Alia. Kalau kita pulang sekarang, mereka akan tahu kita sadar. Mereka siapa? Ayah, dan yang bersamanya. Kakek tersenyum kering. Kau bicara seperti agen rahasia. Aku bicara seperti orang yang tidak ingin dijual. Sunyi menekan ruangan. Hanya bunyi heater dan derit kayu. Ibu menatap Alia. Kamu punya rencana. Alia membuka tas kecilnya. Mengeluarkan buku, duktape, baterai, dan senter pena. Kita diam di sini malam ini. Tapi kita pasang mata. Aku ingin tahu siapa yang menjemput besok. Kakek mengangguk. Kau dengar langkah dari lantai bawah. Alia mengangguk pelan. 3 orang. Sepatu berat. Datang dari luar. Mereka mematikan lampu. Ruangan tenggelam dalam biru pucat dari luar jendela. Salju jatuh pelan. Di luar, pintu hotel terbuka. Suara bahasa asing terdengar samar. Room 202, kata seseorang. Ibu menahan napas. Alia berbisik, mereka mencari kita. Kakek berdiri. Kita punya 2 pilihan, bersembunyi atau bergerak duluan. Alia menarik napas dalam. Kita bergerak. Ia membuka jendela balkon. Angin dingin memukul wajah. Di bawah, atap rendah bersalju. Jarak ke tanah sekitar 2 meter. Aku dulu, katanya. Ia melompat ringan, mendarat di salju. Lalu membantu ibu dan kakek turun. Mereka menyeberang halaman belakang hotel, menembus lorong sempit antara 2 bangunan. Di belakang mereka, suara pintu kamar didobrak. Kayu retak. Suara langkah masuk. Senter menyapu dinding kosong. Kosong. Terdengar suara laki-laki. Alia menarik ibu berlari ke arah stasiun kecil di ujung jalan. Napas mereka berasap di udara beku. Kakek tertinggal setengah langkah. Alia, kemana? Ke tempat dengan orang, jawab Alia. Selama kita jadi bagian dari kerumunan, mereka kehilangan bentuk. Stasiun kecil itu hangat oleh uap mesin dan aroma besi. Orang-orang lokal duduk menunggu kereta. Alia membeli 3 tiket dengan uang tunai. Tujuan, Kota Pelabuhan Timur. Ia memilih tempat duduk di gerbong paling belakang. Begitu kereta bergerak, ibu bertanya, kita kabur kemana? Alia menatap keluar jendela, menatap cahaya yang memantul di salju. Kita tidak kabur. Kita mencari bukti bahwa ayah tidak lagi di pihak kita. Kakek tersenyum samar. Kau tidak takut kebenaran itu terlalu berat? Lebih berat kalau kita tidak tahu. Kereta menembus kabut. Di kaca, pantulan wajah mereka bergabung. 3 wajah dari 3 generasi, dengan ketegangan yang sama. Alia menulis di buku catatannya. Babak baru. Lokasi, asing. Musuh, tak terlihat. Tapi ritmenya sama. 3 ketukan. Klik, klik, klik. Ia menutup buku. Menatap keluar. Di kejauhan, di antara kabut putih, lampu biru kecil berkedip 3 kali. Mungkin sinyal kereta. Mungkin sesuatu yang lain. Tapi Alia tahu satu hal. Jam rumah sudah ia ubah, dan kini jam dunia mulai mengikutinya. Kakek meletakkan tongkat, mendekat. Kalau dia tidak di sini, kita harus cari tahu kemana dia. Alia mengangguk. Ia menyalakan laptop kecil, membuka jaringan hotel. Mencari daftar penerbangan pribadi dari Pelabuhan Utara pagi tadi. 1 pesawat charter tercatat lepas landas pukul 8.25.
Tujuan, Murmansk. 3 penumpang. Tidak tercantum nama, hanya kode perusahaan, Mirele Ltd. Alia membaca keras-keras. Ibu menatap layar, wajahnya pucat. Mirele. Partner dari Eropa. Alia mengulang kata ayah. Dia ke sana. Untuk apa? Kakek menatap jendela. Kalau orang pergi sejauh itu, biasanya bukan untuk urusan kantor. Alia mengetik cepat, mencari jejak perusahaan itu. Hasilnya sedikit. Perusahaan cangkang, bergerak di bidang logistics and energy investment. Salah satu proyeknya, Northern Corridor Storage Facility. Gudang di wilayah beku. Ia mengingat spreadsheet di laptop ayah. Gudang Selatan 17. 2 arah berlawanan. 2 proyek. 2 wajah. Ibu duduk di tepi ranjang. Kita harus pulang. Tidak sekarang, potong Alia. Kalau kita pulang sekarang, mereka akan tahu kita sadar. Mereka siapa? Ayah, dan yang bersamanya. Kakek tersenyum kering. Kau bicara seperti agen rahasia. Aku bicara seperti orang yang tidak ingin dijual. Sunyi menekan ruangan. Hanya bunyi heater dan derit kayu. Ibu menatap Alia. Kamu punya rencana. Alia membuka tas kecilnya. Mengeluarkan buku, duktape, baterai, dan senter pena. Kita diam di sini malam ini. Tapi kita pasang mata. Aku ingin tahu siapa yang menjemput besok. Kakek mengangguk. Kau dengar langkah dari lantai bawah. Alia mengangguk pelan. 3 orang. Sepatu berat. Datang dari luar. Mereka mematikan lampu. Ruangan tenggelam dalam biru pucat dari luar jendela. Salju jatuh pelan. Di luar, pintu hotel terbuka. Suara bahasa asing terdengar samar. Room 202, kata seseorang. Ibu menahan napas. Alia berbisik, mereka mencari kita. Kakek berdiri. Kita punya 2 pilihan, bersembunyi atau bergerak duluan. Alia menarik napas dalam. Kita bergerak. Ia membuka jendela balkon. Angin dingin memukul wajah. Di bawah, atap rendah bersalju. Jarak ke tanah sekitar 2 meter. Aku dulu, katanya. Ia melompat ringan, mendarat di salju. Lalu membantu ibu dan kakek turun. Mereka menyeberang halaman belakang hotel, menembus lorong sempit antara 2 bangunan. Di belakang mereka, suara pintu kamar didobrak. Kayu retak. Suara langkah masuk. Senter menyapu dinding kosong. Kosong. Terdengar suara laki-laki. Alia menarik ibu berlari ke arah stasiun kecil di ujung jalan. Napas mereka berasap di udara beku. Kakek tertinggal setengah langkah. Alia, kemana? Ke tempat dengan orang, jawab Alia. Selama kita jadi bagian dari kerumunan, mereka kehilangan bentuk. Stasiun kecil itu hangat oleh uap mesin dan aroma besi. Orang-orang lokal duduk menunggu kereta. Alia membeli 3 tiket dengan uang tunai. Tujuan, Kota Pelabuhan Timur. Ia memilih tempat duduk di gerbong paling belakang. Begitu kereta bergerak, ibu bertanya, kita kabur kemana? Alia menatap keluar jendela, menatap cahaya yang memantul di salju. Kita tidak kabur. Kita mencari bukti bahwa ayah tidak lagi di pihak kita. Kakek tersenyum samar. Kau tidak takut kebenaran itu terlalu berat? Lebih berat kalau kita tidak tahu. Kereta menembus kabut. Di kaca, pantulan wajah mereka bergabung. 3 wajah dari 3 generasi, dengan ketegangan yang sama. Alia menulis di buku catatannya. Babak baru. Lokasi, asing. Musuh, tak terlihat. Tapi ritmenya sama. 3 ketukan. Klik, klik, klik. Ia menutup buku. Menatap keluar. Di kejauhan, di antara kabut putih, lampu biru kecil berkedip 3 kali. Mungkin sinyal kereta. Mungkin sesuatu yang lain. Tapi Alia tahu satu hal. Jam rumah sudah ia ubah, dan kini jam dunia mulai mengikutinya. Kereta bergoyang halus di atas rel baja yang diselimuti embun beku. Lampu kuning di langit-langit bergetar pelan setiap kali roda menghantam sambungan rel, menghasilkan irama mekanik yang menenangkan sekaligus mengancam. Di luar, dunia adalah layar putih.
Salju menelan semua warna, membuat horizon lenyap. Tidak ada langit, tidak ada tanah. Hanya putih yang tak berujung. Alia duduk di kursi dekat jendela, tubuhnya condong ke depan. Ia tidak tidur, meski matanya terasa berat. Di tangan kirinya, buku catatan kecil terbuka di halaman baru. Huruf-huruf kecil berbaris rapi. Gerbong 7, 23 kursi, 30. Penumpang mencurigakan. Laki-laki jaket tebal biru tua, duduk di 7D. Tidak makan, tidak bicara, tapi terus menatap bayangan di kaca. Ia menulis lagi, setiap 3 menit, tangannya ke saku kanan. Bukan untuk ponsel. Terlalu berat. Kakek Rendra duduk di seberang, tampak tidur, tapi matanya sedikit terbuka. Ia tidak pernah benar-benar tidur di tempat asing. Ibu Hana duduk di antara mereka, memeluk tas selempang erat, di dalamnya paspor dan uang tunai. Wajahnya letih, tapi matanya sudah tidak kosong seperti kemarin. Ada tekad, walau belum tahu arah. Kereta menembus terowongan pendek. Gelap beberapa detik. Begitu keluar, pemandangan berubah, hutan pinus hitam, batang-batangnya berdiri tegak seperti penjaga. Di langit, samar terlihat aurora tipis, hijau pucat seperti cahaya dari dalam air. Indah, bisik ibu. Indah sering datang bersama bahaya. Gumam kakek tanpa membuka mata. Alia menulis kalimat itu di buku kecilnya. Kalimat kakek selalu seperti kode rahasia. Seorang kondektur berjalan menyusuri lorong, memeriksa tiket. Suaranya ramah, tapi matanya cepat, tajam. Saat tiba di kursi mereka, ia tersenyum. Tiket, tolong. Alia menyerahkan 3 tiket kertas. Kondektur menatap lama nama di tiket. Hana, Rendra, Alia. Ia mengulang pelan. Bukan, Rian. Ibu kaku sejenak. Dia tertinggal urusan kantor. Menyusul nanti. Kondektur mengangguk, menulis sesuatu di buku kecilnya. Perjalanan panjang. Hati-hati, di luar badai. Alia menatap pena kondektur itu. Pena hitam dengan logo kecil bertuliskan North Shore. Logo yang sama dengan perusahaan Mirele Ltd di peta digital ayah. Kondektur melangkah pergi. Alia menatap bayangannya di jendela. Nafasnya membentuk embun kecil di kaca. Ia menulis 1 kalimat baru. Logo North Shore di tangan orang salah. Jalur ini bukan jalur umum. 3 jam berlalu. Suhu turun drastis. Penumpang mulai tidur. Beberapa menutupi wajah dengan syal. Lampu di gerbong diredupkan. Alia menyalakan senter pena kecil di bawah meja. Cahayanya samar, cukup untuk membaca. Ia membuka peta yang ia gambar di hotel. Jalur kereta mereka menuju kota pelabuhan timur memang melewati 1 titik penting, depot bahan bakar milik North Shore. Tapi di tiket, nama stasiun akhir tidak tercetak. Hanya Terminal 14. Ia mencari di peta digital. Tidak ada Terminal 14. Bu, bisiknya pelan. Ibu membuka mata setengah. HM. Stasiun tujuan kita tidak ada di peta. Ibu mengerutkan alis. Maksudmu? Lihat. Alia menunjukkan layar ponsel. Nomor stasiun berakhir di 12. Tidak ada 13 atau 14. Kakek membuka mata. Mereka membuat jalur baru. Jalur yang tidak diumumkan ke publik. Untuk apa? Tanya ibu. Untuk memindahkan sesuatu tanpa catatan. Jawab Alia pelan. Atau seseorang. Dari ujung gerbong, pintu antar gerbong terbuka. Angin dingin menyelinap. Pria berjaket biru tua, yang duduk di 7D, berdiri. Ia berjalan pelan ke arah mereka. Alia berpura-pura tidur, tapi tangannya meraih tas. Senter diselipkan di antara jari seperti pisau kecil. Pria itu berhenti tepat di samping mereka. Ia menatap ke arah bagasi atas, lalu membungkuk mengambil sesuatu, koper hitam kecil. Di sisi koper itu ada stiker kuning, Property of North Shore Energy. Ia berjalan lagi, menuju pintu belakang gerbong. Alia menunggu sampai ia keluar. Lalu berdiri. Aku mau lihat ke belakang, katanya. Ibu menahan lengannya. Alia, jangan. Kalau kita tidak tahu arah,
Kita cuma jadi penumpang di kapal orang lain. Kakek mengangguk. Pergi. Tapi hati-hati. Lihat, jangan lawan. Alia melangkah ke lorong sempit. Bau logam dan minyak tipis. Ia melewati 2 kursi kosong, lalu sampai ke pintu antar gerbong. Di celah jendela kecil, ia melihat pria tadi berdiri di luar, di sambungan antar gerbong, memegang ponsel satelit, berbicara pelan dalam bahasa yang tidak ia kenal. Ia mencondongkan telinga. Satu kata terdengar jelas di antara suara angin. Rian. Alia menelan ludah. Ia mundur perlahan, nyaris tanpa suara. Saat kembali ke kursinya, napasnya pendek. Ia sebut nama ayah, katanya pelan. Ibu menatap kosong. Mungkin ada banyak Rian. Tidak di jalur yang sama, Bu. Kakek bersandar ke kursi, menatap langit-langit gerbong. Anakmu benar. Jalur ini bukan sekadar jalur. Ini pengantaran. Pengantaran apa? Entah barang, entah orang. Tapi seseorang di atas ingin memastikan tidak ada saksi. Alia memejamkan mata, mencoba memetakan waktu. Perjalanan ini 6 jam. Kalau mereka ingin kami sampai di tempat yang tidak ada di peta, itu artinya kami bukan penumpang, tapi paket. Ibu terdiam lama. Apa kita bisa turun sebelum sampai? Bisa, kata kakek. Tapi tidak aman. Kita perlu waktu. Alia melihat jam digital di dinding. Pukul 19.42. 2 jam lagi sebelum tiba. Ia menulis di buku. Turun sebelum jam 21. Di stasiun yang masih punya nama. Kereta berhenti singkat di stasiun Kofra. Salah satu stasiun terakhir yang tercatat di peta. Hanya beberapa penumpang turun. Salju menebal di luar. Alia berdiri. Sekarang atau tidak? Ibu menatapnya lama, lalu mengangguk. Ayo. Mereka bergerak cepat. Kakek di depan, tongkatnya mengetuk pelan lantai logam. Tapi ketika mereka sampai di pintu, kondektur yang tadi muncul lagi, berdiri di depan pintu keluar. Tuan-tuan, Nyonya, katanya dengan senyum sopan. Anda tidak bisa turun di sini. Tiket Anda sampai Terminal 14. Ibu menelan. Kami ganti rencana. Kondektur tersenyum makin lebar. Tidak ada ganti rencana di jalur privat. Kakek mendekat setengah langkah. Kami warga sipil. Kami punya hak turun. Senyum kondektur memudar. Tapi bukan di sini. Alia menatap matanya. Dingin. Tak ada pantulan manusia di sana. Ia menatap badge di dadanya. Nama M. Lawrence. Ia hafal. Kalau begitu, kami ke toilet dulu, katanya cepat. Sebelum perjalanan panjang. Kondektur mengangguk, menyingkir sedikit. Silakan. Mereka bertiga masuk ke ruang kecil di dekat pintu. Ruang antara gerbong dan toilet. Pintu tertutup. Suara mesin menggema. Kita tidak bisa turun lewat pintu utama, bisik Alia. Dia akan tunggu. Jadi bagaimana? Tanya ibu. Alia menunjuk ke jendela kecil di samping. Ada tangga darurat di luar. Aku lihat dari tadi. Kalau kita tunggu saat kereta jalan pelan, kita bisa keluar dari sana. Kakek tersenyum tipis. Kau bukan anak biasa, Alia. Sudah sering dibilang. Jawabnya. Kereta mulai bergerak lagi. Suara roda menjerit pelan di rel yang beku. Alia membuka kunci jendela. Udara dingin langsung menyerbu. Salju menerpa wajah. Satu persatu, katanya. Kakek dulu. Kakek memanjat pelan, menurunkan kaki ke tangga besi luar. Lalu ibu. Terakhir Alia. Begitu kakinya menjejak tangga, ia menutup jendela dari luar. Angin merobek suara. Kereta perlahan meninggalkan stasiun. 3 sosok kecil merapat di sisi gerbong, menuruni tangga besi ke tanah bersalju. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, kereta meluncur pergi, membawa lampu-lampu ke arah utara. Mereka berdiri di padang putih tanpa batas. Angin menggigit. Dari jauh, lampu stasiun Kofra mengecil, tinggal titik kuning di kabut. Ibu memegang bahu Alia. Kita kemana sekarang? Alia mengeluarkan kompas kecil dari saku. Jarumnya berputar, lalu berhenti. Timur. Di peta lama,
ada pemukiman tambang tua, 3 kilometer dari sini. Kakek menatap sekeliling. Kalau kita salah, kita mati beku. Kalau kita diam, kita mati juga, jawab Alia. Mereka berjalan. Langkah mereka menancap dalam di salju. Angin meniup serpih putih ke wajah. Tidak ada suara selain napas mereka. 1 jam berjalan. Lampu-lampu stasiun hilang. Dunia hanya putih dan kelabu. Tiba-tiba, di kejauhan, cahaya oranye kecil bergetar di balik kabut. Api unggun? Rumah? Alia mempercepat langkah. Tapi semakin dekat, cahaya itu tidak berasal dari api, melainkan dari lampu mobil besar yang separuh tertutup salju. Mobil logistik. Di sisinya, logo North Shore Energy. Ibu terdiam. Mereka di sini juga. Alia mengintip ke jendela kabin. Kosong. Mesin dingin. Tapi di kursi depan ada peta lusuh. Ia membuka pintu pelan. Angin dingin masuk. Di peta itu, lingkaran merah besar menandai satu lokasi. Storage 17 South. Alia menelan ludah. Gudang Selatan 17, yang ada di spreadsheet ayah. Gudang itu, katanya lirih. Ayah terlibat di sana. Bukan di proyek utara. Semua ini untuk membawa kita menjauh dari situ. Kenapa? Tanya ibu. Karena mungkin ada sesuatu di sana yang tidak boleh kita tahu. Kakek menarik napas panjang. Atau sesuatu yang bisa menjatuhkan dia. Dari arah berlawanan, suara mesin lain terdengar. Truk besar. Lampunya menembus kabut, mendekat cepat. Alia menutup pintu mobil logistik, menarik ibu dan kakek ke balik tumpukan drum. Truk berhenti di dekat mereka. 2 pria keluar, berbicara cepat dalam bahasa asing. Terminal 14 ditutup sampai pagi, kata salah satu. Rian belum konfirmasi. Nama itu lagi. Kalau dia gagal, tanya yang lain. Perempuan dan anak itu sudah di kereta. Seharusnya beres. Dan yang tua. Tambahan. Tidak masalah. Mereka tertawa pendek, lalu masuk kembali ke truk. Mesin meraung, lampu berputar, lalu menjauh. Ibu menutup mulut dengan tangan, menahan suara. Air matanya beku di pipi. Alia menatap kosong ke salju yang berkilat di bawah lampu truk yang menjauh. Ayah ingin kami hilang, katanya datar. Tidak hanya menipu. Ia ingin menutup cerita. Kakek menatapnya. Kau siap dengan kebenaran itu? Alia mengangguk pelan. Lebih baik tahu musuh yang nyata daripada mencintai bayangan. Ibu memeluknya, lama, tanpa kata. Pagi menjelang pelan. Kabut menipis. Di timur, samar terlihat cerobong dan menara logam. Gudang. Tempat yang dilingkari di peta. Mereka berjalan ke sana, pelan, menyusuri jalan beku. Burung gagak hitam terbang di atas kepala. Suara kepaknya memotong udara. Alia menatap horizon itu. Dingin, keras, tapi punya jawaban. Ia menulis kalimat terakhir di buku kecilnya sebelum tinta membeku. Kita bukan lagi keluarga yang bersembunyi. Kita saksi yang akan menyalakan jam kembali. Dan di bawahnya, ia menulis 3 kata tebal. Gudang Selatan 17. Langkah mereka melanjut ke arah asap tipis di udara, ke tempat di mana rahasia ayah menunggu. Antara es, baja, dan kebohongan yang menempel lebih kuat dari salju. Angin subuh seperti pisau. Mengiris kulit tanpa darah, tapi membuat wajah serasa ditarik oleh 1000 jarum halus. Di hadapan Alia, menara baja setinggi 5 lantai berdiri di tengah lapangan salju yang tak berujung. Di puncaknya, lampu merah berputar pelan, seolah mata yang lelah mengawasi. Tulisan pudar di sisi tangki. Storage 17 South Sector North Shore Energy. Langit di atas mereka abu-abu, berat seperti timah cair. Sisa aurora hijau di ufuk utara seakan terperangkap dalam awan rendah, membuat seluruh pemandangan tampak seperti dunia lain. Di bawah kaki mereka, salju memantulkan cahaya putih yang hampir menyilaukan. Ibu Hana menggenggam tangan Alia kuat-kuat. Kita tidak bisa terus begini. Nak, lihat, itu tempat industri besar. Kalau mereka tahu kita di sini. Kalau kita tidak tahu apa yang disembunyikan ayah, kita akan tetap diburu, potong Alia. Suaranya rendah tapi tegas.
Aku ingin tahu kenapa kita dikirim jauh dari sini. Kakek Rendra menatap menara logam itu lama. Gudang ini bukan baru. Lihat karat di bagian bawah tangga? Itu artinya sudah bertahun-tahun berdiri. Tapi cat logonya baru. Mereka ganti nama, bukan bangun baru. Alia mengangguk. Artinya tempat lama, tujuan baru. Ia membuka buku catatannya, menulis cepat meski jari-jarinya gemetar. Storage 17. Proyek lama yang dihidupkan ulang. Penyamaran dengan cat baru. Mereka bertiga berjalan menyusuri sisi pagar kawat. Ada tanda, terlarang masuk, dalam 3 bahasa, termasuk bahasa lokal. Sebagian huruf sudah tertutup salju. Di balik pagar, 2 truk logistik berhenti. Mesin mati, tapi masih hangat. Uap tipis keluar dari knalpot. Alia berjongkok, menatap jejak ban. Mereka datang kurang dari 1 jam lalu. Katanya. Truk dari Terminal 14. Jalur yang tidak ada di peta. Ibu memeluk tubuh sendiri, gemetar. Alia, kalau mereka menangkap kita. Alia menatap pagar, menelusuri arah pandang. Kalau mereka tahu kita di sini, sudah dari tadi kita tidak hidup. Kakek tersenyum miring. Logika keras tapi benar. Mereka menyusuri pagar sampai menemukan celah di dekat generator. Kabel besar keluar dari lubang tanah, menembus pipa menuju bangunan utama. Di situ, pagar agak melengkung, mungkin pernah dilanggar hewan liar. Alia menunduk, meraba ujung kawat. Dingin menyengat, tapi ia tetap fokus. Kabel groundnya bisa kupakai. Ia mengeluarkan pisau lipat kecil dari saku, memotong sedikit. Alia, jangan, bisik ibu. Tenang, Bu. Aku cuma butuh 1 potong untuk menahan kawat biar tidak kembali ke posisi semula. Ia menyelipkan potongan logam ke celah kawat, lalu membuka ruang cukup besar untuk dilewati 1 orang. Kakek dulu. Kakek melangkah perlahan, menunduk, masuk melewati celah. Suara bajunya menyentuh kawat terdengar seperti sayatan kecil. Lalu ibu. Lalu Alia menutup kembali celah itu dari dalam, menegakkan potongan logam seperti kait palsu. Dari luar, pagar tampak utuh. Mereka berdiri di halaman yang sunyi. Bau logam, minyak, dan debu es bercampur. Di kejauhan, pintu baja besar terbuka sedikit. Di sana, cahaya lampu kuning temaram menetes ke lantai seperti air yang tak punya arah. Alia memberi isyarat jari ke depan. Diam. Ia melangkah mendekat, tubuhnya menunduk. Dari balik pintu, suara mesin terdengar pelan. Bukan mesin generator, tapi lebih ritmis, seperti pompa tekanan tinggi. Bersama itu, ada percakapan 2 orang. Shift pagi belum datang. Katanya delay karena jalur Kofra diblokir. Rian sudah konfirmasi. Belum. Tapi ada pesan. Katanya, keluarga aman. Alia menahan napas. Keluarga aman. Kata yang seharusnya menenangkan, tapi terasa seperti pisau yang baru saja diasah. Kakek memegang bahunya. Kita harus tahu apa yang mereka jaga di dalam. Alia mengangguk. Ia menunduk, merangkak lewat celah kecil di bawah tangki, menuju sisi belakang gedung. Di sana, ada jendela ventilasi dengan kisi logam. Ia naik ke atas drum bekas, mengintip. Pemandangan di dalam membuat darahnya berdesir. Di ruangan itu, ada deretan kontainer logam besar dengan label merah, Biocontainment Experimental Fluid. Di sisi lain, layar monitor menampilkan grafik bergerak cepat dan data suhu. Seorang pria berdiri di depan layar, rambutnya pendek, rapi. Ia mengenakan jaket hitam dengan lambang North Shore. Dan di meja kerja, terbuka map besar bertuliskan, Project Vega Transfer Phase. Alia mengenali suaranya saat ia berbicara dengan radio. Mirele, semua terkirim. Tapi saya kehilangan sinyal kereta kedua. Ya, yang berisi, mereka. Mungkin cuaca. Ayah. Ia masih hidup. Tapi tidak di sisi mereka. Alia menahan napas panjang. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin. Ia memandangi wajah itu, ayah yang dulu mengajarinya membaca bintang di atap rumah, yang tertawa setiap kali ia salah menghitung konstelasi. Sekarang, tangan itu memegang radio perusahaan yang menculik mereka sendiri.
Ia ingin berteriak, tapi ibu muncul di bawah jendela, menarik pergelangan kakinya pelan. Alia turun. Wajah ibu putih seperti salju. Kamu lihat. Alia hanya mengangguk. Dia di dalam. Kakek menatap ke langit. Lama. Seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang jauh. Berarti benar. Ia tidak melindungi. Ia menghapus. Kenapa? Ibu menahan air mata. Kenapa dia lakukan ini pada kita? Alia menatap pintu baja. Mungkin karena yang mereka simpan di sana bukan sekadar bahan kimia. Apa maksudmu? Dia pernah bilang, Northcote mengembangkan cairan penstabil iklim. Tapi aku pernah baca laporan bocorannya di internet. Cairan itu bisa mematikan tanah yang menyerapnya. Proyek gagal. Tapi mereka tutup berita itu. Kalau ayah terlibat, berarti dia tahu. Kakek mengusap janggut putihnya. Dan keluarga bisa jadi bukti paling berbahaya. Alia menatap ibu. Kita harus ambil bukti, Bu. Kalau tidak, kita tidak punya apa-apa. Angin subuh seperti pisau. Mengiris kulit tanpa darah, tapi membuat wajah serasa ditarik oleh 1000 jarum halus. Di hadapan Alia, menara baja setinggi 5 lantai berdiri di tengah lapangan salju yang tak berujung. Di puncaknya, lampu merah berputar pelan, seolah mata yang lelah mengawasi. Tulisan pudar di sisi tangki. Storage 17 South Sector Northcote Energy. Langit di atas mereka abu-abu, berat seperti timah cair. Sisa aurora hijau di ufuk utara seakan terperangkap dalam awan rendah, membuat seluruh pemandangan tampak seperti dunia lain. Di bawah kaki mereka, salju memantulkan cahaya putih yang hampir menyilaukan. Ibu Hana menggenggam tangan Alia kuat-kuat. Kita tidak bisa terus begini. Nak, lihat. Itu tempat industri besar. Kalau mereka tahu kita di sini. Kalau kita tidak tahu apa yang disembunyikan ayah, kita akan tetap diburu, potong Alia. Suaranya rendah tapi tegas. Aku ingin tahu kenapa kita dikirim jauh dari sini. Kakek Rendra menatap menara logam itu lama. Gudang ini bukan baru. Lihat karat di bagian bawah tangga? Itu artinya sudah bertahun-tahun berdiri. Tapi cat logonya baru. Mereka ganti nama, bukan bangun baru. Alia mengangguk. Artinya tempat lama, tujuan baru. Ia membuka buku catatannya, menulis cepat meski jari-jarinya gemetar. Storage 17. Proyek lama yang dihidupkan ulang. Penyamaran dengan cat baru. Mereka bertiga berjalan menyusuri sisi pagar kawat. Ada tanda, terlarang masuk, dalam 3 bahasa, termasuk bahasa lokal. Sebagian huruf sudah tertutup salju. Di balik pagar, 2 truk logistik berhenti. Mesin mati, tapi masih hangat. Uap tipis keluar dari knalpot. Alia berjongkok, menatap jejak ban. Mereka datang kurang dari 1 jam lalu. Katanya, truk dari Terminal 14. Jalur yang tidak ada di peta. Ibu memeluk tubuh sendiri, gemetar. Alia, kalau mereka menangkap kita. Alia menatap pagar, menelusuri arah pandang. Kalau mereka tahu kita di sini, sudah dari tadi kita tidak hidup. Kakek tersenyum miring. Logika keras tapi benar. Mereka menyusuri pagar sampai menemukan celah di dekat generator. Kabel besar keluar dari lubang tanah, menembus pipa menuju bangunan utama. Di situ, pagar agak melengkung, mungkin pernah dilanggar hewan liar. Alia menunduk, meraba ujung kawat. Dingin menyengat, tapi ia tetap fokus. Kabel groundnya bisa kupakai. Ia mengeluarkan pisau lipat kecil dari saku, memotong sedikit. Alia, jangan, bisik ibu. Tenang, Bu. Aku cuma butuh 1 potong untuk menahan kawat biar tidak kembali ke posisi semula. Ia menyelipkan potongan logam ke celah kawat, lalu membuka ruang cukup besar untuk dilewati 1 orang. Kakek dulu. Kakek melangkah perlahan, menunduk, masuk melewati celah. Suara bajunya menyentuh kawat terdengar seperti sayatan kecil. Lalu ibu. Lalu Alia menutup kembali celah itu dari dalam, menegakkan potongan logam seperti kait palsu. Dari luar, pagar tampak utuh. Mereka berdiri di halaman yang sunyi. Bau logam, minyak, dan debu es bercampur. Di kejauhan,
pintu baja besar terbuka sedikit. Di sana, cahaya lampu kuning temaram menetes ke lantai seperti air yang tak punya arah. Alia memberi isyarat jari ke depan. Diam. Ia melangkah mendekat, tubuhnya menunduk. Dari balik pintu, suara mesin terdengar pelan. Bukan mesin generator, tapi lebih ritmis, seperti pompa tekanan tinggi. Bersama itu, ada percakapan dua orang. Shift pagi belum datang, katanya delay karena jalur Kofra diblokir. Rian sudah konfirmasi. Belum. Tapi ada pesan. Katanya, keluarga aman. Alia menahan napas. Keluarga aman. Kata yang seharusnya menenangkan, tapi terasa seperti pisau yang baru saja diasah. Kakek memegang bahunya. Kita harus tahu apa yang mereka jaga di dalam. Alia mengangguk. Ia menunduk, merangkak lewat celah kecil di bawah tangki, menuju sisi belakang gedung. Di sana, ada jendela ventilasi dengan kisi logam. Ia naik ke atas drum bekas, mengintip. Pemandangan di dalam membuat darahnya berdesir. Di ruangan itu, ada deretan kontainer logam besar dengan label merah, Biocontainment Experimental Fluid. Di sisi lain, layar monitor menampilkan grafik bergerak cepat dan data suhu. Seorang pria berdiri di depan layar, rambutnya pendek, rapi. Ia mengenakan jaket hitam dengan lambang North Shore. Dan di meja kerja, terbuka map besar bertuliskan, Project Vega Transfer Phase. Alia mengenali suaranya saat ia berbicara dengan radio. Mirele, semua terkirim. Tapi saya kehilangan sinyal kereta kedua. Ya, yang berisi, mereka. Mungkin cuaca. Ayah, ia masih hidup. Tapi tidak di sisi mereka. Alia menahan napas panjang. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin. Ia memandangi wajah itu, ayah yang dulu mengajarinya membaca bintang di atap rumah, yang tertawa setiap kali ia salah menghitung konstelasi. Sekarang, tangan itu memegang radio perusahaan yang menculik mereka sendiri. Ia ingin berteriak, tapi ibu muncul di bawah jendela, menarik pergelangan kakinya pelan. Alia turun. Wajah ibu putih seperti salju. Kamu lihat. Alia hanya mengangguk. Dia di dalam. Kakek menatap ke langit. Lama. Seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang jauh. Berarti benar. Ia tidak melindungi. Ia menghapus. Kenapa? Ibu menahan air mata. Kenapa dia lakukan ini pada kita? Alia menatap pintu baja. Mungkin karena yang mereka simpan di sana bukan sekadar bahan kimia. Apa maksudmu? Dia pernah bilang, North Shore mengembangkan cairan penstabil iklim. Tapi aku pernah baca laporan bocorannya di internet. Cairan itu bisa mematikan tanah yang menyerapnya. Proyek gagal. Tapi mereka tutup berita itu. Kalau ayah terlibat, berarti dia tahu. Kakek mengusap janggut putihnya. Dan keluarga bisa jadi bukti paling berbahaya. Alia menatap ibu. Kita harus ambil bukti. Bu, kalau tidak, kita tidak punya apa-apa. Mereka menunggu sampai suara langkah di dalam menjauh. Lalu masuk diam-diam lewat pintu samping yang kuncinya longgar. Udara di dalam lebih hangat tapi penuh aroma bahan kimia. Dinding-dinding logam berembun. Di tengah ruangan, komputer menyala dengan logo biru. Alia mendekat, menatap layar. Di sana ada daftar folder, logs_vega, transport S17, personnel_roster. Ia menancapkan flash disk kecil yang ia simpan dari rumah. Layar berkedip. Data mulai tersalin. Waktu estimasi, 3 menit 12 detik. Ibu berdiri di dekat pintu, berjaga. Kakek di belakang, memegang tongkat seperti senjata. Di layar muncul notifikasi pesan baru. Nama pengirim, Rian. Isi pesan, tim keamanan sedang menuju lokasi. Pastikan tidak ada yang keluar dari sektor. Alia memandang layar itu lama, lalu mematikan koneksi jaringan. Dia tahu kita di sini. Cepat, kata kakek. Ambil apapun yang bisa, lalu keluar. 1 menit tersisa. Dari luar, suara mesin kendaraan mendekat. Ibu menatap Alia. Berapa lama lagi? 70 detik. Tidak cukup. Alia menatap lampu transfer.
Cukup kalau kita matikan alarm manual. Ia membuka panel di bawah meja, menemukan saklar berlabel emergency bypass. Ia menariknya. Lampu sirine di atap padam, tapi pintu utama terbuka otomatis. Sistem darurat aktif. Suara di luar bertambah ramai. Senter menyorot jendela. Alia mencabut flash disk. Selesai. Kemana sekarang? Tanya ibu. Ke tangki belakang. Ada jalan servis keluar. Mereka berlari melewati lorong logam sempit. Langkah sepatu memantul seperti gema denting peluru. Dari belakang, terdengar suara pria berteriak. Berhenti! Siapa di situ? Alia tidak menoleh. Ia menendang pintu kecil di ujung lorong. Udara dingin menerobos. Mereka keluar ke halaman belakang gudang. Di sana, puluhan drum logam berbaris. Di baliknya, truk tua terbengkalai dengan logo pudar. Mereka berlari ke truk itu dan bersembunyi di bawah baknya. Suara langkah-langkah lewat. Lampu senter menyorot salju, tapi tak menemukan apapun. Alia menahan napas, menatap lampu-lampu berputar di atas kepala mereka. Satu suara lain muncul di antara hiruk, suara yang ia kenal. Cari ke semua arah. Jangan biarkan siapapun keluar. Mereka bisa tahu terlalu banyak. Ayah. Langkahnya berat, pasti, seperti orang yang memimpin operasi. Ibu menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Kakek menatap lurus ke depan. Alia memejamkan mata, menahan gemetar. Ayah berhenti tepat di depan truk tempat mereka bersembunyi. Ia berbicara ke radio. Kalau ditemukan, jangan bunuh di tempat. Kirim ke base utara. Aku yang akan bicara. Kata-katanya menusuk telinga Alia lebih dalam dari udara beku. Setelah beberapa menit, suara langkah menjauh. Lampu senter lenyap satu persatu. Mereka menunggu sampai sunyi benar-benar kembali. Lalu keluar perlahan. Ibu menatap gudang yang kini tampak seperti raksasa tidur. Kita tidak bisa kembali ke bandara. Alia mengangguk. Kita tidak perlu. Kita harus ke kota terdekat. Kirim data ini keluar. Ia mengangkat flash disk kecil di tangannya. Ini bukti. Kakek mengangguk pelan. Dan bukti harus punya saksi lain selain kita. Mereka berjalan ke arah selatan, menjauh dari gudang. Di belakang mereka, lampu merah di puncak menara masih berputar pelan. Mata yang mencari, tapi tidak lagi bisa melihat mereka. Langkah mereka berat di salju, tapi ritmenya seragam. Alia di depan, kakek di tengah, ibu di belakang. Di kejauhan, garis hitam tipis menandai hutan pinus. Di sana mungkin ada jalan, atau kematian. Tapi mereka memilih jalan itu. Bu, kata Alia pelan, kalau nanti ayah bilang dia menyesal, apa ibu akan percaya? Ibu tidak menjawab lama. Angin membawa rambutnya menutupi wajah. Akhirnya ia berkata, aku akan percaya kalau penyesalannya datang tanpa alasan. Kakek tertawa pelan, getir. Penyesalan tanpa alasan, itu mata air langka di dunia ini. Alia mencatat dalam hati. Ia menulisnya nanti. Mereka tiba di hutan. Pohon-pohon tinggi melindungi dari angin, tapi bayangan gelap menutup pandangan. Alia menyalakan senter pena. Cahaya putih kecil menembus sela batang. Lihat, katanya. Di antara pohon, ada bangunan batu tua, mungkin pos jaga lama atau rumah penambang. Mereka masuk. Atapnya bocor, tapi masih cukup menahan angin. Di pojok ada tungku besi tua. Kakek menemukan korek api di kantong jaketnya, menyalakan serpihan kertas. Api kecil menari. Alia duduk di lantai, membuka buku catatan. Tangannya gemetar tapi tulisan tetap rapi. Bab Gudang 17. Ayah bukan pelindung. Data berhasil diambil. Ada proyek bernama Vega. Cairan eksperimental disembunyikan. Tujuan, transfer. Kemana? Belum tahu. Ia menatap api, lalu menulis lagi. Intuisi bukan cuma firasat. Ini mekanisme bertahan hidup. Ibu duduk di sampingnya. Alia. Ya, Bu. Kalau kita tidak pernah bisa kembali, apa kamu menyesal? Alia menatap api. Kalau kita bisa membuat satu orang tahu kebenaran, aku tidak menyesal. Kakek menambahkan kayu ke api.
Anak ini lahir bukan untuk jadi penonton, katanya. Dia pewaris mata yang tak bisa ditutup. Di luar, angin mengerang. Salju menumpuk di jendela. Tapi di dalam ruangan kecil itu, api memantulkan cahaya hangat ke wajah mereka bertiga. Cahaya keluarga yang sudah terbakar tapi belum padam. Alia menatap flash disk di telapak tangannya. Kilau logamnya memantul seperti bintang kecil di kegelapan. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Tapi malam ini, mereka selamat. Untuk sementara. Ia menulis kalimat terakhir sebelum tidur. Hurufnya bergoyang tapi tegas. Malam di gudang 17 mengubah semuanya. Kita bukan lagi korban. Kita saksi. Dan saksi tidak boleh diam.